Selamat malam, Revoniers. Hai teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Ketemu lagi di mini course Data Analytics. Hari ini ya, kita bakal ada practical simulation part pertama. Udah pada siap belum? Mudah-mudahan udah pada siap ya. Karena kita bakal ada practical simulation dan juga Q&A session bersama dengan Kak Muhammad Mirza Fahmi atau yang biasa disapa dengan Kak Mirza. Jadi Kak Mirza ini merupakan data engineer di UTAP Indonesia dan juga merupakan salah satu instructor yang mengajar di full stack program. Nah, jadi nanti kita kenalan lebih lanjut sama Kak Mirza, tapi sekarang aku mau infoin dulu agendanya. Seperti yang sudah kalian ketahui, kita bakal ada practical simulation part 1. Kita akan berkenalan dan mengoperasikan langsung ya hands-on menggunakan salah satu tools di bidang data analytics. Setelah itu akan ada review updates dan terakhir akan ada Q&A session bersama dengan instructor. Jadi kalau teman-teman nanti selama mengikuti sesi ada yang kebingungan atau mau ditanyain, langsung aja tulis di kolom live chat ya, supaya bisa dibantu dijawab. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke sesinya. Buat yang mau ikutan simulasi, boleh disiapkan dulu laptop atau PC-nya. Tapi buat yang belum sempat ikutan malam ini, mungkin belum ready laptopnya dan lain sebagainya, masih di jalan, nggak apa-apa, boleh disimak dulu aja ya sesinya supaya teman-teman bisa dapat gambarannya dulu nih terkait tools yang akan dijelasin sama Kak Mirza di malam hari ini. Oke, kalau gitu karena udah pada nggak sabar juga ya teman-teman, kita langsung aja mulai sesinya dan mungkin kita panggilkan dulu Kak Mirza untuk gabung sama kita. Halo Kak Mirza. Halo, halo semua, Selamat selamat malam. malam. Wah, apa kabar nih Kak hari ini? Baik, alhamdulillah baik, baik sekali. Alhamdulillah. Baik banget nih, pastinya teman-teman di sini juga udah sangat tidak sabar mendengarkan sesi hands-on SQL gitu ya bersama dengan Kak Mirza dan materinya juga udah siap, so enjoy sesinya ya teman-teman. Dan untuk Kak Mirza boleh langsung dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih Mbak Cita. Selamat malam semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nah, selamat datang di Data Analytics Mini Course dipersembahkan oleh Revo. Nah, pada kesempatan hari ini, malam hari ini, kita akan fokus di materi basic SQL ya, dasar-dasar dari SQL, apa sih SQL itu dan gunanya apa aja buat kita sebagai calon-calon data analis ya, data analis di Indonesia gitu ya, seperti itu. Jadi gimana apa sih gunanya SQL dan apa nanti gunanya buat kita sebagai data analis gitu ya. Seperti itu. Malam hari ini kita akan belajar ada empat hal yang kurang lebih akan kita bahas mengenai pertama adalah dasar-dasar SQL-nya, basic SQL ya untuk data analis itu seperti apa. Kita coba akan memahami seluk-beluk penggunaan SQL sebagai seorang analis ya. Nah, gitu. Manfaatnya apa aja, terus bagaimana aja caranya, tips and triknya seperti apa dan sebagainya. Kemudian juga nanti ada hands-on SQL juga di BigQuery dan nanti juga ada beberapa case study ya yang nanti akan saya coba jelaskan gitu ya. Oke, perkenalkan sebelum itu saya perkenalkan diri dulu, nama saya Mirza, Muhammad Mirza Fahmi ya. Sekarang saya bekerja sebagai di UTAP Indonesia sebagai data engineer specialist. Latar belakang saya bukan orang IT ya. Saya bukan orang IT, latar belakang saya adalah ilmu fisika, jadi nggak mungkin belajar kayak gini ya, belajar SQL itu nggak ada gitu ya di jurusan saya gitu ya. Jadi saya di fisika, kemudian lanjut setelah lulus 2014 saya masuk ke ilmu komputasi di Institut Teknologi Bandung kurang lebih 2 tahunan gitu ya, 2 tahun di situ. Mulai suka sama analytics gitu ya dari di sini ya gitu. Setelah lulus baru saya join di Binika.com gitu ya sebagai data scientist ya kurang lebih 1 sampai 2 tahun gitu ya. Kemudian saya setelah itu 2020 saya join di Huawei ya, di Huawei sebagai data analytic engineer senior ya. Jadi selain melakukan reporting analisis, saya juga ditugaskan untuk engineering ya, masuk ke terjun ke dunia engineering di situ dunia engineering data ya. Kayak misalkan membangun data warehouse, membuat data pipelines dan lain sebagainya
Nah, yang penting intinya adalah kita mencoba memprovide data yang high quality data yang reliable untuk nanti dipakai oleh stakeholder yang ada di perusahaan, baik itu internal maupun eksternal, seperti itu. Nah, bagi teman-teman mungkin yang mungkin pengen berkenalan lebih lanjut, bisa koneksi langsung ke LinkedIn saya. Nanti teman-teman bisa cari di search engine aja, mungkin tulis M. Mirza Fahmi, nanti insya Allah langsung ketemu gitu ya. Atau mau melewati lewat surel ya, email, bisa email saya ke mmirzafahmi@live.com ya, untuk tanya-tanya lebih lanjut gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian saya bekerja di UTAP Indonesia di tim Business Intelligence ya, Business Intelligence. Nah, UTAP itu apa sih? Jadi UTAP itu adalah one stop digital solution ya untuk setiap tipe bisnis ya. Jadi kita memprovide teman-teman seluruh rakyat Indonesia kalau misalkan pengen membuat usaha ya, menjadi entrepreneur, bisa langsung memanfaatkan salah satu solusi digital yang kita provide. Jadi teman-teman tinggal install aplikasi kita dan udah bisa langsung jualan gitu ya, berdagang dan sebagainya gitu ya. Karena kita menyediakan platform untuk pembayaran, solusi pembayaran, kemudian solusi untuk belanja stok ya, untuk menyediakan stok-stok belanja, stok-stok untuk kebutuhan jualan, bisnis dan sebagainya. Jadi banyak banget. Dan juga ada analytics ya. Mungkin teman-teman nanti juga yang tertarik itu juga bisa dia menganalisis hasil salesnya teman-teman gitu ya, performance salesnya sebagai merchant. Nanti bisa kita teman-teman kita tahu juga semuanya performance dari sales kita dan customer kita terhadap kita seperti apa gitu ya. Jadi kita empower UKM ya, UMKM ya di seluruh Indonesia. Nah gitu. Nah di BI team sendiri, Business Intelligence Teams itu kita ngehandle banyak hal. Yang jelas yang pertama adalah persoalan bisnis seperti misalkan analisis supply and demand, terus kemudian price recommendation, kemudian ada forecasting juga, ada analisis marketing, core analysis dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya bisnis tim sama produk itu dia bisa membuat keputusan yang lebih bagus ya, lebih baik berdasarkan pada data driven decision making ya, kayak gitu. Nah, sebelum kita belajar SEL, jadi misalkan kita bayangkan sebanyak apa data penyedia aplikasi ojek online ya. Misalkan kita sehari-hari adalah pengguna ojek online untuk commuting ya, untuk misalkan pergi ke kantor, pulang ke kantor, dari rumah ke rumah gitu ya, atau misalkan beli makanan, food delivery, atau misalkan logistik juga, misalkan mengantar barang gitu ya, mengantar barang dari suatu tempat ke tempat lain ya, misalkan dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah, atau dari satu rumah ke rumah yang lain gitu ya, dan lain sebagainya. Banyak banget salah satu fungsionalitasnya. Jadi sebanyak apa data penyedia aplikasi ojek online yang sering kita pakai gitu ya di seluruh Indonesia misalkan contohnya. Nah sekarang itu saat ini kurang lebih itu ada 142 juta ya download ya di App Store dan Play Store. Jadi perkiraan ada 100 juta lebih ya customer atau pelanggan dari ojek online ya gitu ya. Dan ada pesanan ada ordernya itu misalkan per bulan itu bisa mencapai juga lebih dari 100 juta ya. Harusnya lebih ya. Mungkin satu orang bisa menggunakan aplikasi ini mungkin bisa lebih dari sekali gitu kan. Untuk pulang pergi, untuk beli makan dan sebagainya kan gitu. Untuk hiburan dan sebagainya juga bisa kan ya gitu. Jadi bisa lebih dari 1 atau 2 kali gitu ya. Jadi mungkin harusnya angkanya bisa lebih dari 100 juta per bulan. Gitu ya. Mungkin bisa miliaran mungkin ya kayak gitu. Dan kemudian driver dan pengemudi itu ada 5 juta ya. 5 juta driver yang sudah yang menjadi mitra dari ojek online ini gitu ya, yang sudah download di Play Store salah satunya gitu kan. Jadi banyak banget datanya. Tapi data itu apa sih? Gitu ya. Data itu adalah kalau dari definisi kamus ya, itu adalah
informasi faktual ya, informasi faktual berdasarkan hasil pengukuran ya atau statistik ya, yang digunakan sebagai basis alasan ya, reasoning, discussions, diskusi sama perhitungan kayak gitu. Jadi kata kuncinya adalah di sini ada kata ya, words, numbers ya. Jadi words number itu juga adalah data, berupa data, bagian dari data, kemudian observasi, pengukuran, sama penjelasan terhadap sesuatu. Nah, gitu. Jadi itu adalah data, ya gitu ya. Yang nanti teman-teman akan berinteraksi. Kita juga sebagai mungkin ya bukan orang sebagai orang biasa ya yang mungkin bukan di bidang teknologi gitu ya, bukan jadi bidang teknologi, mungkin pasti kita juga karena sekarang teknologi berkembang sangat pesat. Nah, kita juga menggunakan data-data itu ya, menggunakan data sebagai konsumen ya, konsumen data ya. Konsumen data ya dari aplikasi-aplikasi yang kita gunakan gitu ya, sehari-hari gitu ya. Karena misalkan kita nonton Netflix gitu ya, misalkan kita hampir setiap hari nonton Netflix ya, minimal ya 2 jam sehari lah gitu ya, sehari 2 jam gitu ya, satu film gitu ya misalkan, atau setengah jam gitu ya, misalkan nonton film series gitu ya, gitu, sinetron dan sebagainya. Itu ada ketika misalkan kita nonton, itu kita udah ngasih data nih, sudah ngasih data ke Netflix gitu ya, ngasih data ke Netflix, kemudian nanti data tersebut diolah sama Netflix, nanti hasilnya akan dikasih ke kita berupa rekomendasi gitu ya, rekomendasi tontonan. Misalkan kita sekarang nonton film film romantik ya, film romantik Korea, nanti mungkin berikutnya akan dikasih rekomendasi film romantik yang lain gitu ya, film yang romantis yang lain gitu ya, mungkin dari berbagai genre, tidak hanya Korea, tapi misalkan bisa jadi kasih yang film dari Barat gitu ya, dari Amerika dan sebagainya gitu ya, banyak banget gitu, atau dari Indonesia mungkin, atau misalkan kita lagi nonton film action, bisa juga nih akan diarahkan ke film action terus gitu ya, yang related sama film action, atau mungkin ada beberapa film yang juga dia tidak hanya action, tapi mungkin ada action komedi atau action gitu, campuran gitu ya. Nah, gitu. Akan diarahkan terus gitu ya, seperti itu. Yang mungkin bisa jadi pilihan-pilihan kita untuk nonton. Nah, itu adalah saat manfaat dari datanya gitu ya. Manfaat kita kita beri data itu juga, karena kita juga pakai data. Kita juga sebagai konsumen dari data itu gitu ya. Untuk bisa menikmati entertainment dan sebagainya. Gitu. Nah, tapi data itu, kalau misalkan data itu benar-benar mentah gitu ya, misalkan mentah, misalkan yang berupa angka dan bilang angka dan words aja, itu nggak cukup. Nah, itu kita perlu ada namanya konteks ya, paham mengenai konteks, ini konteksnya apa sih gitu, bilangan angka ini konteksnya apa. Oh, ini adalah numbers ini adalah total penjualan di hari ini gitu, di hari ini atau minggu ini atau minggu kemarin dan sebagainya. Nah, itu dapat konteksnya itu gitu. Nah, dari konteks itu nanti digabung menjadi sebuah informasi yang berguna begitu ya. Yang nanti akan kita provide ya untuk bisa jadi untuk diri sendiri, bisa juga untuk orang lain ya. Orang lain berupa misalkan klien kita, atasan kita, dan misalkan satu perusahaan atau misalkan ke customer kita gitu ya. Seperti itu. Informasi ini sangat berguna gitu. Nah, data-data tersebut yang sangat banyak tadi gitu ya, yang bisa ratusan juta itu ya, ratusan juta setiap harinya, itu bisa masuk ke database gitu ya. Masuk ke disimpan di dalam database. Database itu apa sih? Database itu adalah data struktur yang menyimpan informasi yang terorganisasi ya, terorganize ya, gitu ya. Jadi kayak misalkan ya database juga mensupport juga penyimpanan elektronik dan data manipulasi gitu ya. Jadi di sini kita bisa, data itu kalau sudah disimpan situ dia sudah reliable ya, kemudian sudah sesuai aturan dan juga terintegrasi dan kolaboratif ya gitu ya, dan bisa juga banyak banget gitu ya, kita bisa menyimpan data banyak banget kayak gitu. Nah, database ini juga mudah karena pertama sudah di-manage ya dengan baik. Jadi kalau misalkan kita mau data sesuatu tinggal cari aja gitu ya. Udah gampang banget nyarinya gitu ya. Jadi jangan khawatir.
contoh-contoh database itu tidak hanya elektronik, kayak misalkan kayak yang lain, kayak misalkan bentuknya fisik ya, kayak misalkan Yellow Pages gitu ya, buku telepon gitu ya, kalau mungkin teman-teman tahu ya, mungkin yang angkatan-angkatan lama gitu ya, angkatan mungkin 90-an, yang lahir 90-an, atau yang pernah, atau mungkin masa kecilnya di 90-an, atau ke atas sedikit ya, 2000 awal ya gitu. Tapi kalau misalnya udah 2010 ke atas itu udah agak susah ya, nggak bakal nemu lagi nih Yellow Pages gitu, nggak bakal ada lagi gitu ya. Kemudian ada spreadsheet gitu ya, spreadsheet yang mungkin juga teman-teman lebih banyak menggunakan Excel gitu ya. Nah, itu spreadsheet itu juga bisa dianggap sebagai database ya, tapi kekurangannya adalah data kalau bentuknya spreadsheet atau Yellow Pages ini kita tidak bisa menyimpan banyak sekali data gitu ya, banyak keterbatasan di situ, dan juga diakses oleh banyak orang dan juga cepat gitu ya. Nah, makanya kita perlu namanya database system ya, gitu, sistem manajemen database ya, di sini di BMS. Nah, di situ di BMS ini nanti dia akan ngatur ya, akan mengatur data itu disimpan di mana, bagaimana cara menyimpannya, bagaimana si data itu diterima gitu ya, bagaimana data tersebut nanti di manage gitu kan. Nah, seperti itu dalam database. Bagaimana kita berinteraksi dengan database gitu ya, melalui di BMS ini, sistem di BMS ini, jadi gitu ya. Jadi ya, misalkan ada kita sebagai user, kita ingin mengambil data, nah kita interaksi pertama kita adalah ke DBMS dulu, baru nanti dari DBMS dia akan meneruskan kembali ke database, nah database akan mengasih feedback ke DBMS, nanti dari DBMS akan ngasih feedback ke kita gitu seperti itu. Jadi kayak misalkan kita misalkan kita punya teman orang luar negeri ya, misalkan dia orang Perancis gitu ya, kita nggak bisa bahasa Perancis, tapi ada teman kita nih yang bisa bahasa Perancis gitu kan, dan dia itu teman kita itu dia ngerti bahasa kita gitu ya, udah kita ngobrol sama dia, nanti si teman kita dia akan mentranslate apa yang sudah kita ucapkan ke teman kita yang bule ini, yang orang Perancis ini, yang mungkin yang ngerti bahasa kita gitu, ditranslate, dan dia akan ngasih lagi ke orang tersebut, ke teman kita, nanti teman kita akan mengembalikan lagi ke kita. Nah gitu, jadi kurang lebih gitu. Perlu ada medium ya, ada medium untuk menerjemahkan gitu ya. Dan di BMS juga provide functionality untuk melakukan query ya, jadi query untuk berkomunikasi sama database ya gitu. Tipe-tipe di BMS ada dua, ada namanya relational DBMS ya. Jadi kayak misalkan PostgreSQL, MySQL ya, PostgreSQL, MySQL, ada Oracle gitu ya, ada itu contohnya 3 yang sering digunakan. Datanya disimpan bisa dalam bentuk tabular ya, dan terdapat relasi antar tabel ya. Jadi di sini perbedaannya adalah relasional. Gitu ya. Jadi setiap tabel dikasih relasi ya, punya relasi dengan tabel yang lain gitu ya, sehingga nanti kalau misalkan kita pengen mencari keterkaitan terhadap data satu terhadap data lain, nah bisa kita relasikan gitu ya, setiap tabel-tabel tersebut. Nah gitu. Kemudian ada juga yang sifatnya non relasional ya, non relasional di BMS gitu ya. Kayak misalkan di sini ada Cassandra, MongoDB, Neo4j. Nah, yang di BMS ini dia menyimpan data tidak dalam bentuk tabular, bentuknya lain ya, disebut salah satunya mungkin disebut sebagai JSON ya gitu, atau bentuknya kayak key value dictionary gitu ya. Nah gitu, tapi kita tidak bahas non relational database di BMS ya, di sini kita akan fokus ke relational di BMS gitu. Nah di sini untuk relational di BMS sendiri itu dia adalah versi upgrade-nya dari DBMS. Nah di sini kita bisa membangun relasi terhadap banyak tabel ya, multiple tables, dan ada tiga lapisan ya, kurang lebih 3 lapisan dari di database ini. Lapisan pertama adalah database-nya sendiri, kemudian lapisan kedua adalah skema itu adalah kelompok tabelnya gitu ya. Jadi ada table-table dikelompokkan di table-table apa gitu ya. Nah itu skema gitu ya. Kemudian ada tabel itu sendiri, itu data itu disimpan di table tersebut. Nah gitu. Nah itu adalah API BMS. Nah bentuknya seperti ini, bentuknya tabular ya, bentuknya table gitu ya. Dan mereka itu di BMS itu konsisten ya, sifatnya konsisten. Konsisten maksudnya apa? Jadi misalkan di tabel durations di kolom duration second ini, itu dia isinya adalah angka semua ya, angka semua.
Nah, gitu ya, angka semua. Di sini juga misalkan start station ID juga angka semua. Misalkan start station name juga isinya adalah teks semua atau string gitu ya. Nah, tapi nanti kalau misalkan di spreadsheet, kalau misalkan kita bermain di spreadsheet, nah itu kita nggak bisa tuh membuat data itu konsisten kan sering kalinya gitu ya. Kalau misalkan kita gunakan secara kolaboratif, bisa aja nih misalkan diisi di bagian start station ID diisi sama bukan angka tapi misalkan ada hurufnya campuran gitu ya, alfanumerik gitu, misalkan misalkan AB 15 gitu ya, atau B17 strip apa gitu ya. Nah gitu bisa campur gitu ya, bukan angka lagi gitu ya. Nah kalau di database itu nggak bisa, kalau di RDBMS nggak bisa, dia harus konsisten. Kalau misalnya di angka aja, kalau misalkan dia teks ya teks aja gitu ya, kalau teksnya bisa campuran ya gitu ya. Tanggal juga, dia tanggal formatnya juga sudah harusnya harus sama ya, formatnya itu harus sudah pakem gitu ya. Misalkan tahun, bulan, tanggal, ya udah itu aja, formatnya harus itu, ikutin itu, nggak bisa campur-campur. Misalkan nanti di baris pertama, di baris sekian itu dia tahun, bulan, angka, tahun, bulan, tanggal, tapi nanti berikutnya ada misalkan tanggal, bulan, tahun, nah itu nggak bisa gitu ya, nanti nggak konsisten dong. Maka harus dibuat konsisten gitu. Nah itu adalah keuntungan dari kita menggunakan database. Nah, setiap database, setiap table di RDBMS itu dia punya relasi ya. Harus selalu punya relasi terhadap minimal satu tabel ya. Minimal satu tabel ya dengan tabel yang lain gitu ya. Jadi salah satu cara kita untuk melihat relasi-relasi tersebut, kita membuat namanya ERD ya, diagram relationship entity ya gitu ya, seperti itu. Nah, di sini kita buat semacam visual representation ya di untuk di RDBMS gitu ya, untuk melihat relasi-relasi tabel itu sendiri. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman tertarik mau mendalami ERD sendiri, ERD itu seperti apa, bisa juga nanti join di FSDA ya, Full Stack Data Analytics course di FOU ya gitu. Nah, SQL itu apa sih? Jadi SQL itu adalah stand for Structured Query Language ya. Jadi bahasa query terstruktur ya. Karena terstruktur, jadi gampang banget kita mempelajari bahasa ini gitu ya. Karena kalau udah terstruktur kan berarti sudah template ya. Sudah template. Jadi teman-teman tinggal ikutin template-nya aja. Ikutin polanya aja gitu ya. Polanya karena sudah gampang banget, jadi harusnya mudah sekali untuk kita belajar SQL ya gitu ya. Nah, bahasa ini digunakan untuk berkomunikasi dengan data yang kita simpan di RDBMS gitu ya. Teman-teman bisa untuk pelafalannya teman-teman boleh menyebutnya ini sebagai structured query language ya gitu ya, atau misalkan SQL gitu ya, atau SQL gitu ya, atau SQL ya, squiggle gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Bebas ya teman-teman, enaknya ngomongnya gimana gitu ya, untuk ngasih tahu ke yang lain gitu ya. Nah, kenapa kita perlu SQL? Kenapa? Karena pertama cara kita berkomunikasi dengan data jelas. Terus kemudian bisa juga dengan SQL ini kita bisa manage ya jutaan atau bahkan miliaran baris data gitu ya. Lebih tepatnya manipulasi jutaan data gitu ya secara langsung. Kemudian juga mudah, simple ya, sederhana dan mudah untuk digunakan ya. Dipelajari dan digunakan karena dia sudah terstruktur, template, jadi kita polanya udah bisa kita lihat dan harusnya mudah banget kita pelajari. Dan komunitasnya juga besar ya, karena saya bisa pastikan seluruh untuk saat ini ya, seluruh orang juga pasti menggunakan SQL ya, di komunitas teknologi pasti menggunakan SQL semua untuk bisa mengakses data. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, tinggal Google aja permasalahan teman-teman ketika misalkan lagi belajar SQL atau menggunakan SQL, misalkan apa gitu ya, errornya di mana, diketik, terusnya gimana, atau misalkan cara membuat kayak gini tuh gimana sih gitu dan sebagainya. Itu bisa langsung misalkan di search engine teman-teman, atau misalkan teman-teman ada platform sosial media, punya komunitas ya, bisa juga nanya di situ. Nah, gitu. Nah, untuk kita di course ini kita akan menggunakan BigQuery sebagai tools kita. BigQuery itu adalah data warehouse ya, data warehouse atau enterprise database yang memudahkan kita, yang
punya kemampuan untuk melakukan query super cepat ya. Karena memang didesain untuk mengakses data-data besar ya, data-data super besar kayak data-data misalkan ada jutaan baris misalkan, atau data yang misalkan miliaran dan seterusnya. Gitu. Jadi karena dia didukung sama processing power dari Google ya, Google Infrastructure yang data centernya sangat besar ya, sangat-sangat besar dan teknologi canggih banget. Jadi jangan khawatir kalau misalkan teman-teman punya data yang besar dan kalau misalkan query lama. Nah ini tapi karena sudah ada BigQuery jadi harusnya sangat cepat ya gitu. Detailnya teman-teman bisa langsung kunjungi ya cloudgoogle.com/bigquery/docs/introduction untuk mengetahui lebih lanjut mengenai BigQuery. Terus kemudian untuk dataset ya, kalau teman-teman khawatir misalkan nggak punya data untuk bisa dicoba, kalau misalkan teman-teman yang bukan bekerja di perusahaan teknologi ya, atau di role teknologi, teman-teman pengen bisa belajar BigQuery gitu ya. Nah, jangan khawatir, BigQuery punya dataset, punya data-data yang teman-teman bisa nanti dicoba-coba untuk diolah ya, di query dan diolah ya untuk belajar SQL atau misalkan untuk belajar analisisnya gitu menggunakan public data gitu ya, BigQuery public data set. Teman-teman bisa mengakses di cloudgoogle.com/bigquery/public data gitu. Oke. Untuk mengakses BigQuery teman-teman harus pertama yang punya adalah Gmail ya, Google account ya, Google Mail account gitu. Karena memang dia platform Google, jadi teman-teman harus punya Google account ya, Google email account. Pastilah saya yakin teman-teman di sini punya semua ya Gmail ya. Nah, kalau sudah ada nanti tinggal teman-teman meluncur langsung ya ke console.cloud.google.com/bigquery. Nah, gitu ya. Nanti seperti itu. Untuk pertama kalinya, kalau misalnya teman-teman adalah orang yang pertama kali mengakses ini ya, Google Cloud Platform, teman-teman nanti akan diminta untuk membuat project ya, membuat project baru. Project baru ini nanti tujuannya adalah ya untuk merekam ya aktivitas teman-teman di Google Cloud Platform itu dia di project ini ngapain aja gitu ya, misalnya menggunakan apa aja service-nya gitu ya, salah satunya adalah BigQuery dan sebagainya gitu. Nah, nanti setelah di-create project, teman-teman nanti akan diarahkan ke sini ya, ke bagian ini, halaman ini, nanti misalkan new project name-nya apa, misalkan nama sendiri ya, terusnya, atau misalkan nama perusahaan, atau nama project, nama pekerjaan atau tugas, atau proyek yang teman-teman sedang kerjakan juga boleh gitu ya, bebas. Dan teman-teman di sini hanya punya punya kuota 12 project ya untuk satu user. Jadi pergunakan dengan bijak ya. Kalau perlu tambahan mungkin teman-teman harus menghubungi Google ya untuk bisa request kuota kembali ya. Kalau misalkan sekiranya 12 project itu kurang gitu ya, teman-teman silakan ditambah bisa ini ya, bisa request atau menghilangkan ya. Hilangin project yang sudah tidak digunakan lagi juga bisa. Nah, kalau sudah berarti tinggal pilih create. Dan nanti teman-teman akan tampilan pertamanya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman masuk ke BigQuery itu nanti ada tampilan sandbox gitu ya, sandbox. Maka nanti tinggal kalau sandbox ini berarti teman-teman masih menggunakan platform BigQuery ini secara gratis gitu ya, secara gratis. Jadi dan ada batasan-batasannya ya. Kalau masih gratis, pertanyaan mungkin yang terbatas itu teman-teman tidak bisa menambahkan data baru ya, gitu ya, menambahkan data baru ke ke project teman-teman ya, gitu ya. Jadi mungkin itu salah satu keterbatasannya. Jadi nanti teman-teman pakai data yang ada aja yang di sini, misalkan pakai data publik kayak gitu ya boleh. Gitu. Nah, kemudian untuk mengakses data publik tadi, Google Public Dataset itu teman-teman tinggal gunakan search engine-nya di Explorer. Itu tinggal ketik public ya, public, nanti awalnya pasti nanti found-nya 0 results ya. Nanti teman-teman tinggal broaden search aja, diklik itu broaden search to all projects, nanti dia akan pasti akan menemukan BigQuery public datanya gitu kan, project dari BigQuery public data. Jadi teman-teman nanti kalau sudah ketemu di pin, jangan lupa untuk di pin BigQuery public datanya, supaya nanti kalau misalkan kita berkunjung lagi ke
workspace kita di BigQuery ini nantinya dia akan ada gitu ya di halaman langsung di bagian Explorer kita tanpa kita harus nyari lagi gitu. Pin. Nah, nanti teman-teman setelah teman-teman misalkan refresh ya browsernya, nanti teman-teman akan muncul tampilan seperti ini ya di pin project teman-teman ya di Explorer teman-teman untuk BigQuery Public Data. Nah, gitu. Di sebelah kanan adalah workspace-nya kita. Workspace kita untuk bisa melakukan untuk melakukan query-nya SQL gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita coba lihat dulu cara kita bikin project sampai kita dapat mengakses BigQuery gitu ya. Kita ke sini misalkan, nah teman-teman tinggal misalkan ketik console cloud.google.com gitu ya. Gitu. Nah, kalau misalkan first timer nanti biasanya akan diminta untuk bikin project baru. Nah, gitu. Misalkan kalau cara bikin project gimana sih? Misalkan yang sudah pernah bikin akan muncul seperti ini, tapi kalau yang belum pernah kita tinggal bikin lagi di sini new project. Misalkan mini course ya. FOU mini course. Itu. Ini langsung kita buat ya. Kita create. Nah, sudah ada. Nah, kalau sudah ada berarti tinggal tunggu sebentar ya. Ininya. Nah, ini sudah ada. Tinggal kita saya salah ini. Ternyata typo ya, nggak apa-apa. Seperti ini. Nanti kalau sudah kita tinggal pilih aja, tinggal kita ketik di search engine misalkan BigQuery gitu ya. BigQuery. Nanti akan muncul di sini di search engine ada BigQuery. Teman-teman tinggal klik aja BigQuery-nya. Nah, ini berarti sudah gitu. Nah, mungkin untuk beberapa kasus kalau misalkan memang teman-teman baru pertama kali mengakses mengakses Google Cloud ya atau BigQuery ini, nanti teman-teman akan diminta untuk mengenable API ya. Nanti teman-teman tinggal di-enable aja API-nya gitu ya, jangan ragu-ragu, jangan khawatir. Jangan khawatir nanti kena charge dan sebagainya, di-enable aja dulu. Nanti teman-teman akan langsung di refresh lagi browsernya di BigQuery gitu ya. Misalkan tadi ketik lagi misalkan di sini Google console.cloud.google.com/BigQuery lagi misalkan, ini dikunjungi lagi, nanti akan tampilannya langsung muncul ini ya, muncul bagian ini kayak gitu. Jadi jangan khawatir. Nah, gitu ya. Dan sudah di-enable. Terus nanti kalau tadi seperti tadi kita lihat tampilannya adalah sandbox ya, ada sandbox. Di sini ada sandbox, berarti ini masih gratis ya. Jangan khawatir kalau misalkan nanti takut kena charge ya, gitu ya. Kena charge, karena teman-teman kalau misalkan baru pertama kali biasanya teman-teman kan belum nambahin kartu kredit ya, jadi jangan khawatir, pakai aja sebebas-bebasnya di sini ya. Terus keterbatasan dengan keterbatasannya gitu ya, untuk bisa mengeksplor dataset di sini. Nah, gitu. Nah, di sini sebagian Explorer ada yang tadi saya jelaskan yang public data ya. Kalau teman-teman mungkin belum, teman-teman bisa public gitu ya. Cari, nah ini ada, kalau saya udah ada, kalau teman-teman belum ada tinggal broaden search to all. Nanti akan dikasih dataset yang sifatnya public ya, dipublikkan sama BigQuery ya. Salah satunya ada BigQuery Public Data, ada paten Public Data ya, gitu ya. Tapi ini aja kita butuhnya yang BigQuery Public Data aja. Nah, gitu. Oke. Tinggal kalau sudah selesai, nah misalkan kita mau lihat datanya apa aja sih di BigQuery Public Data, itu ada banyak sekali gitu ya. Banyak sekali. Sifatnya ada data COVID, ada data kripto, ada data apa ini ada Ethereum ya, yang bikin kripto juga. Kemudian ada apalagi nih, ada data dari FDA ya, Badan POM-nya Amerika gitu ya. Ada data mengenai Hacker News, Google Cloud Release, Google Analytics Sample, dan lain sebagainya gitu kan. Banyak banget yang teman-teman bisa coba di sini nanti. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah platform yang akan kita gunakan nanti untuk hands-on, untuk simulasi SQL ya. Gitu. Oke. Nah, sebelum kita
melakukan hands on ya, kita harus belajar dulu teorinya mengenai SQL seperti apa. Nah, pertama adalah tipe datanya. Tipe data SQL itu apa aja sih? Di sini secara umum ada dibagi 4 ya, ada 4 besar ya, 4 kategori besar. Pertama ada kategori numerik, dipecah lagi, kemudian dan nanti dipecah lagi menjadi 2, ada yang tipenya integer, bilangan bulat, ada juga float ya, bilangan desimal ya. Ya, teman-teman mungkin udah tahu kalau bilangan bulat berarti dia tidak ada angka di belakang komanya gitu ya, tidak ada komanya, berarti tinggal misalkan 0, 1, 5 dan seterusnya gitu ya. Kemudian float itu dia ada angka di belakang komanya gitu ya, misalkan 3,14 ya. Bisa negatif bisa positif ya bilangannya. Kemudian yang kedua adalah yang paling banyak juga adalah string data ya, data berupa teks gitu ya. Data berupa teks, isinya bisa fully text ya, bisa full alfabet ya. Teks to full text berarti alfabet ya, isinya alfabet, misalkan nama orang, nama alamat gitu ya dan seterusnya. Atau juga misalkan campuran ya, fully numbers atau fully numbers berarti angka semua, misalkan nomor telepon gitu ya. Nomor telepon, terus nomor-nomor apa lagi, misalnya nomor induk dan sebagainya ya, mungkin di set sebagai teks juga bisa, atau kombinasi ya alfanumerik ya, campuran antara teks dan numbers juga bisa gitu ya, misalkan alamat tapi dia ada nomornya juga, nomor rumah, nomor apa gitu, nomor telepon dan sebagainya, itu juga bisa gitu ya. Nah, untuk membedakan antara string sama data yang lain itu ada pastinya dia ada tandanya ya, tanda single quotes ya. Ada single quotes-nya, ada tanda kuota ya, single quotes ya. Tanda kutip ya, kutip tunggal di antara di depan sama di belakang datanya gitu ya. Kayak misalnya ini Google Inc berarti ya dia ada tanda kutipnya, maka itu dia termasuk datanya string. Gitu ya. Seperti itu. Contohnya misalkan nama lokasi ya, Pancoran Jakarta Selatan. Data berikutnya adalah dates ya. Dates ini termasuk sebagai turunan juga sebenarnya, turunan dari string data string, derivatifnya. Nah, di sini dates itu dia ada berupa tanggal saja murni, ada juga berupa time, waktu aja. Waktu jam, menit, detik, atau misalnya mikrodetik juga ada ya, milidetik gitu ya. Bahkan sampai ke milidetik. Ada juga campuran ya, keduanya, date time ya, date time misalnya tanggal sama waktu ya, tanggal sama waktu gitu. Dan untuk dia juga ada time zone-nya. Kalau misalkan berupa data date time atau time, itu dia ada time zone-nya. Time zone yang di setup secara default sama Google BigQuery itu adalah UTC ya. UTC itu kalau dibandingkan sama kita, dia itu kurang lebih 7 jam lebih awal ya. UTC 7 jam lebih awal gitu ya daripada kita gitu ya. Maka kalau misalkan kita ketemu tanggal date time yang dia itu time-nya pakai UTC, maka kalau misalkan mau konversi ke waktu kita, itu kita tinggal nanti konversi aja gitu ya, misalkan ke time zone-nya Indonesia gitu ya, waktu Indonesia Barat gitu juga bisa. Nanti kalau teman-teman tertarik untuk mendalaminya lebih lanjut, teman-teman juga bisa join di FSDA ya, Full Stack Data Analytics course di Repo untuk bisa belajar lebih lanjut gitu ya. Kemudian ada other-nya itu misalkan boolean, salah satunya boolean, bilangan biner ya, kayak misalkan yes or no, true or false ya. Jadi kalau misalnya ada data-data seperti itu, teman-teman bisa assign ke jadi boolean gitu ya, boolean gitu ya, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Oke. Secara umum SQL dibagi dua, ada namanya DML, ada namanya DDL. DML itu adalah bahasa untuk memanipulasi data ya. Kalau DDL adalah bahasa untuk mendefinisikan data ya. Nah, kalau manipulasi berarti kita misalkan melakukan operasi kayak misalkan matematik, operasi macam-macam gitu ya, kayak misalkan kondisional dan sebagainya. Nah, itu menggunakan DML. Nah, di sini kita sintaksnya atau perintah-perintahnya itu kita menggunakan salah satunya di sini ada select, ada from, sama ada where dan lain sebagainya. Kemudian ada DDL itu untuk mendefinisikan data, berarti di sini kita bahasa ini nanti digunakan misalkan untuk membuat tabel baru, kemudian menghilangkan tabel, atau misalkan memanipulasi menambahkan data baru gitu ya, mengupdate data baru. Nah gitu ya. Nah, ini menggunakan DDL gitu ya, menggunakan DDL.
Nah, kalau yang BigQuery gratis ya, masih sandbox, itu kita hanya terbatas misalkan hanya create table sama delete from gitu ya. Untuk insert sama update dia nggak bisa ya. Nggak bisa, kita nggak bisa melakukan insert atau update data kalau masih sandbox ya gitu. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan itu, teman-teman harus membayar ya gitu ya. Gitu. Nah, malam ini kita akan fokus ke DML ya. Di DML, di Data Manipulation Language gitu. Klausa dasarnya di sini ada select from select, misalkan select from, where sama order by ya, template-nya gitu ya, template-nya. Select itu untuk kita memilih datanya, data yang mau kita tampilkan gitu ya. Data yang mau kita tampilkan. From itu adalah klausa untuk memanggil sumber tabelnya. Tabelnya dari mana gitu ya, tabel apa, sumber datanya dari mana, tabel apa, dia ada di mana, skema atau datasetnya ada di mana gitu ya. Nah, itu pakai from gitu ya. Kemudian where ya, where itu kondisinya apa gitu ya. Misalkan kita pengen ngefilter datanya, jadi nggak semua data mau kita ambil gitu ya di tabel tersebut gitu ya. Hanya beberapa kondisi yang memenuhi kondisi tertentu gitu ya. Misalkan misalkan kondisinya adalah kolom 1 itu kalau misalkan berupa angka dia harus lebih dari berapa. Kalau misalkan berupa teks, misalnya kolom 2 ini harus apa gitu, sama dengan apa dan sebagainya. Nah, gitu. Nah, itu adalah where. Kemudian ada order by. Order by ini untuk mengurutkan data ya. Kalau teman-teman pengen menampilkan hasil query-nya itu lebih rapi sesuai dengan urutan tertentu. Nah, teman-teman harus bisa menggunakan order by ya, gitu. Order by seperti itu. Nah, gitu ya. Sintaks dasarnya, misalkan di sini kita punya tabel namanya tabel customer ya, customer table. Di sini di tabel itu terdiri dari ada customer ID, ada contact name-nya, ada namanya, ada alamat, ada kota, ada kode pos gitu ya, kode pos, ada negara. Nah, gitu ya, negara. Nah, di sini kita punya tabel ini. Kemudian untuk bisa mengquery-nya gitu ya, misalkan contohnya adalah kita pengen mengquery customer ID sama negaranya. Nah, di sini kita menggunakan select statement ya. Select statement, di sini select statement-nya adalah select ya, sama from. Kita cukup menggunakan dua, select sama from gitu. Nah, kalau select statement itu digunakan untuk memilih data yang ada di database ya, yang ada berdasarkan dari hasil from-nya itu ya, from statement itu gitu ya. Jadi urutannya pertama sebenarnya kalau misalkan di tulisan di template-nya SQL itu select dulu baru from. Tapi kalau dibaca sebenarnya tuh kalau dibaca sama mesin itu dia dari from dulu. Dari from-nya dulu baru ke select. Nah, gitu ya. Dari from-nya dulu kalau ke select baru ke select gitu ya. Gitu ya. Nanti select itu sebenarnya dia tuh bisa berdiri sendiri ya. Select itu bisa berdiri sendiri, artinya dia tidak perlu adanya from. Tidak perlu ada from, jadi bisa select sendiri. Misalnya select apa gitu ya. Nah, itu dia bisa sendiri tanpa harus punya database yang sebagai referensi ya untuk menampilkan data gitu ya. Misalkan kita tulis sendiri nih select-nya, nanti kita akan coba ya bagaimana select statement itu bisa berdiri sendiri gitu ya. Nah, gitu. Tapi kalau teman-teman butuh datanya, butuh untuk menampilkan data dari sebuah database, nah berarti harus ada from ya. Ada from-nya. Nanti dari situ baru teman-teman tinggal bisa ngambil data dari situ gitu ya, dari from itu, menggunakan dari database tertentu itu gitu. Misalkan di sini adalah ada dua sintaks ya, ada dua template. Pertama, kita misalkan ngambil data secara keseluruhan ya, ngambil data semua tanpa terkecuali. Misalkan itu berarti misalkan kita tulisnya formatnya adalah select bintang ya, select spasi bintang spasi from, kemudian tabelnya apa gitu ya, misalkan tabel customer tadi ya gitu. Dan ini dia akan mengambil semua kolom, mengambil semua atribut yang ada di tabel tersebut gitu ya, tanpa terkecuali. Nah, gitu. Kalau teman-teman pengennya butuhnya data tertentu aja, misalkan ya udah saya ngambilnya saya cuma butuh customer ID sama negaranya gitu ya. Jadi berarti kita spesifikkan nama kolomnya, berarti misalkan kolom 1, kolom 2, misalnya from-nya tabel apa gitu ya. Gitu. Jadi contohnya misalkan sini select customer ID country gitu ya, koma country from customer. Nah, gitu ya. Dia akan ditampilkan tabelnya seperti ini ya. Customer ID sama country. Nah, gitu.
Nah, kemudian untuk melakukan filter ya, misalkan kita hanya selain kolom tertentu, kita juga butuh data-data tertentu aja. Ya, data-data tertentu. Misalkan kita mau lihat data untuk customer ID sama dengan 1 ya, customer ID 1 gitu ya. Misalkan dia tuh customer ID 1 ini misalkan tinggal di negara mana, asalnya mana, oh ternyata misalkan setelah kita filter, kita dapat misalkan dia tinggal di Jerman gitu ya, negara Jerman gitu misalkan gitu. Jadi formatnya adalah select kolomnya dulu apa, misalkan bisa menggunakan bisa menspesifikkan kolom, atau teman-teman pakai select bintang juga bisa ya, select bintang from table name-nya apa, kemudian kondisinya apa. Misalnya kondisinya adalah customer ID 1. Nah, gitu ya. Customer ID 1, nanti teman-teman akan dapatkan informasi mengenai si customer ID 1 ini. Misalkan namanya siapa, negaranya di mana, alamatnya di mana, gitu kan, kayak gitu. Contohnya seperti ini, select customer ID country from customer ID sama dengan 1. Gitu. Nah, untuk mengurutkan data, teman-teman bisa menggunakan order by statement, gitu ya. Order by itu dia bisa, teman-teman bisa mengurutkan hasil query-nya itu baik itu dari kecil ke besar, ascending, atau dari besar ke kecil, gitu ya. Ini berlaku untuk baik itu untuk datanya berupa angka saja, numerik, atau dia campur teks ya, gitu ya, string. Ya, kalau berupa teks dia akan diurutkan pertama itu dia berdasarkan karakternya, gitu ya. Kalau misalkan diawali oleh spesies karakter khusus, dia akan biasanya akan diawali dia akan kalau ascending dia akan diurutkan dari yang ada karakter khususnya. Kalau nggak ada, berarti teman-teman misalkan dia akan mengurutkannya berdasarkan abjad, ya, abjad. Ya, berarti dari A dulu, A, B, C, D, E dan seterusnya gitu ya. Ascending. Kalau descending berarti sebaliknya ya, dari Z dulu. Nah, gitu. Nah, kayak gitu. Contohnya untuk penulisannya adalah seperti ini, select kolom 1, kolom 2, kemudian from table name, gitu ya. Nama tabelnya apa, kemudian baru di order by, diurutkan. Urutkannya apa, berdasarkan apa, kolom 1, kolom 2. Nah, gitu ya. Contohnya gitu, misalkan nah kita bisa mengurutkan lebih dari berdasarkan tidak hanya satu kolom, tapi bisa lebih dari satu kolom, gitu ya. Misalkan kita mengurutkan di sini contohnya adalah misalkan satu kolom ya. Misalkan kita mengurutkan customer ID contact name, itu diurutkan berdasarkan kontak name-nya, berarti dari abjadnya dulu. Dari abjadnya berdasarkan abjad, berarti di sini customer ID-nya kan berarti nggak berurut ya. Berarti bisa kita lihat agak acak-acakan ya, beda-beda urutannya 2, 3, 1, 4. Tapi kontak name-nya berurutan namanya, berarti dari A dulu. Dari A dulu baru sampai ke T gitu ya, gitu. Nah, gitu ya. Nah, untuk kalau misalkan dari sebaliknya, maka teman-teman harus menambahkan di sini nanti order by itu DES ya, DSC, gitu ya, DSC, descending. Tapi kalau tidak ya, kalau masih ascending, masih dari kecil ke besar, teman-teman bisa nulis ASC ataupun tidak, karena dia defaultnya, asalnya, settingan awalnya itu dia konfigurasi awalnya dia adalah ascending. Ya, kalau tidak dituliskan dia tulis dia ngurutkannya secara ascending dari kecil ke besar, kayak gitu. Jadi boleh ditulis, boleh enggak, gitu ya. Oke, nah tadi konsepnya. Sekarang kita coba hands-on-nya ya, hands-on-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan COVID Open Data ya. COVID Open Data di sini dia akan memprovide data dari hasil pengumpulan data-data COVID seluruh dunia ya, yang ada di seluruh dunia. Di sini kita akan coba mengeksplorasi data COVID ya, dia menggunakan SQL ya, kayak gini. Kalau teman-teman mencari data COVID-nya, berarti tinggal search for COVID-19 open data gitu ya, di search box-nya. Gitu. Terus kemudian kalau udah ketemu nanti teman-teman akan bisa lihat skemanya. Skemanya berarti isinya adalah kolom-kolom ya, kolom-kolom dan informasinya. Misalkan di sini ada nama kolomnya, ada tipe data kolomnya apa, kemudian modenya apa gitu ya. Kalau nullable berarti dia kalau misalkan tabel tersebut mau kita isi gitu ya, kita bisa isi data, kita bisa juga nggak isi sama data, dikosongkan aja bisa gitu ya. Jadi makanya nullable. Ada juga nanti yang tipe modenya tuh dia tidak nullable, artinya harus diisi gitu ya, nggak boleh kosong gitu. Jadi kayak ngisi form ya, kayak ngisi form.
kayak ngisi formulir ya, ada yang kolom yang boleh kosong, ada kolom yang tidak boleh kosong, nah gitu ya, model kayak gitu. Nah di sini ya, kemudian detailnya kita bisa juga lihat berupa misalkan dia asalnya dari mana, ukurannya berapa, tabel ini ukurannya seberapa besar gitu kan, kapan dibuatnya, kapan terakhir kali dimodifikasi gitu kan, lokasinya di mana dia tabel nih, datanya di mana lokasinya gitu kan, disimpannya. Nah disimpannya di server di US ya, di Amerika Serikat gitu. Terus kalau misalkan di deskripsi ada misalkan pengen lihat informasi lebih detailnya di mana gitu kan, gitu. Nah, mengenai data ini data apa sih gitu ya. Kemudian kalau mau ditambahkan ada tambahan di sini informasi lebih lanjut, bisa mengunjungi github.com/opencovid19/data. Nah gitu. Kalau kita kunjungi website tersebut ya, GitHub-nya, nah kita akan lihat tampilan seperti ini ya, repositorinya. Itu repositorinya, penjelasannya, datanya seperti apa aja, kapan diupdate terakhir kali gitu. Ini terakhir kali misalnya di sini tampilan 2 hari yang lalu gitu ya, diupdate. Terus kalau mau lihat informasi lebih lanjut deskripsinya bisa lihat di readme-nya. Di readme bisa kita lihat ada apa aja di situ penjelasannya, kemudian deskripsi setiap kolomnya. Jadi deskripsi setiap kolomnya mungkin kalau teman-teman bekerja sebagai analis itu teman-teman perlu tahu nih definisi dari masing-masing kolom nih, deskripsinya apa aja gitu kan, karena nama-nama kolom biasanya kan disingkat-singkat ya supaya tidak terlalu panjang gitu ya, supaya tidak terlalu panjang dan tapi seinformatif mungkin tapi jangan terlalu panjang gitu ya, standarnya kayak gitu ya. Nah, tapi makanya dibuat dokumentasi seperti ini supaya nanti kita bisa melihat deskripsinya seperti apa ya untuk lebih lanjutnya gitu. Nah teman-teman, tapi ini untuk saat ini preview udah nggak ada ya, preview itu udah nggak ada untuk yang BigQuery Public Dataset itu sudah tidak ada fitur untuk preview, jadi teman-teman langsung nanti query aja kalau untuk melihat datanya secara sekilas ya kayak gitu. Tapi ini kalau misalkan masih ada yang preview dulu, ini masih kita bisa lihat seperti ini ya previewnya gitu ya, kayak gini ya, seperti ini ada apa aja datanya, kemudian dia di mana, tanggal berapa dan sebagainya. Dan di sini ada 17 juta baris ya. 17 juta baris data seperti itu. Oke. Kalau teman-teman mau melakukan query, tinggal di query aja gitu ya. Klik aja tombol query. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita coba buka open public dataset-nya untuk COVID ya. Tinggal kita search aja COVID-19 open data. Data ya. Kalau kita zoom in, nah kita lihat di sini ada COVID-19 open data ya. Teman-teman tinggal klik aja datanya. Nah, gitu. Zoom out lagi untuk melihat lebih banyak ya, kayak gini. Ini ada location key, ada date ya, ada place ID dan sebagainya. Banyak banget ya. Gitu ya. Itu skemanya nama-nama kolomnya sangat banyak sekali. Kemudian kalau pengen lihat detailnya lebih lanjut di sini bisa lihat dia kapan dibuatnya, terakhir kapan dimodifikasi, dia kalau di saya itu dia 22 Oktober. 22 Oktober sekarang tanggal ya sama, berarti hari ini terakhir diupdate ya. Hari ini terakhir diupdate itu 22 Oktober. Kemudian ini kalau misalkan pengen lihat lebih lanjut mengenai datanya bisa lihat di sini di GitHub-nya. Kemudian ini storage infonya gitu. Dia ada 11,71 GB gitu ya. Terus barisnya ada 22 juta ya. Ada 22 juta seperti itu. Oke. Nah, misalkan kita lihat di sini repositorinya di GitHub, detailnya kayak apa, kita look up dulu. Mungkin kita kunjungi aja, kita copy aja. Kita go to sini. Nah, gitu. Nah, ini datanya yang terakhir kali diupdate di situ di BigQuery-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah public datanya
Kemudian kalau mau explore lebih lanjut, lihat Explorer-nya. Nah, ini juga udah ada platformnya untuk melihat-lihat yang sudah dianalisis ya. Nah, ini deskripsinya untuk setiap tabel ya, setiap tabel seperti ini. Itu. Kemudian terus tadi kalau mau lihat kayak misalkan informasi tabel-tabelnya kayak apa, itu mungkin bisa kita lihat di sini gitu ya. Nah, ini juga bisa kita lihat di sini cara menggunakannya, kemudian siapa aja yang berkontribusi gitu kan, itu juga bisa kita lihat di sini. Nah, seperti itu. Misalkan di sini docs-nya, dokumentasinya kayak apa. Nah, kayak gitu ya, macam-macam bisa kita lihat di sini, teman-teman bisa lihat di sini sendiri ya. Banyak banget informasinya untuk mempelajari lebih lanjut ya gitu. Oke. Kayak gini. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini dulu. Oke. Ini skemanya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau melakukan query di sini bisa langsung in new tab ya atau in split tab gitu ya. Misalkan di split tab berarti kita tetap bisa melihat skema dan explore-nya gitu kan. Gitu. Kalau misalkan teman-teman takutnya lupa ya nama kolomnya apa, gimana, nanti tetap bisa kayak gini split tab atau new tab ya. Kalau new tab kayak gini, nah berarti ketutup ya informasinya gitu ya. Nah gitu. Kalau enggak ya berarti kita tinggal close aja ya. Nah begini. Tinggal kita misalkan ketik di sini gitu ya, apa gitu ya. Nah gitu. Akan kita ketiknya dulu, select bintang dulu gitu ya. Select bintang, kemudian kita atur seperti ini, kita format seperti ini gitu ya. Kita lihat lagi tampilannya seperti apa kayak gini ya. Nah, di sini kita lihat di sini ada this query will process 11,71 GB ya. Karena kita ambil semua datanya gitu ya. Dan tapi yang di show hanya 1000 aja gitu ya. Tadi tetap yang diproses datanya 11 GB itu ya. Gitu walaupun hanya kita lihat 1000 kan yang di show aja ya 1000 data. Gitu, tapi diproses datanya adalah semuanya juga ya 11,71 GB nah, gitu. Oke, nanti tinggal teman-teman running aja datanya. Ini hilang tombol runningnya, kita zoom out lagi. Oke. Running. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini datanya sekilas ya seperti ini. Ini banyak banget ya. Banyak sekali. Kalau misalkan kita mau spesifik aja, saya pengen lihat tanggal, apa lagi? Nama negaranya. Kemudian misalkan di sini ada new confirm, berarti ini kayak sepertinya adalah kasus barunya berapa. New confirm. Ada new disease, berarti angka kematian yang meninggal berapa orang di hari itu, tanggal itu gitu ya karena COVID. Atau misalkan new apalagi di sini population. Ada di sini kalau misalnya teman-teman mau dapat lokasi juga bisa ya, latitude, longitude gitu ya untuk bisa geolokasi. Terus apa lagi ya? Ada new recovered ya, new recovered. Jadi bisa. Nah, gitu. Misalnya segini aja dulu deh. Nanti 11 giga sekarang jadi 625 mega. Kecil banget ya. Jauh lebih kecil. Gitu ya. Nah, ini tinggal kita lihat dulu datanya kayak apa. Dari 4 ini aja. Nah, di sini ada kelihatan datanya ya. Ada tanggal, terus kemudian negaranya di mana, konfirmasinya berapa di hari itu gitu ya. Yang meninggal berapa, nah gitu. Yang sembuh berapa gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, ini ada yang kosong, ada yang 0 ya. Jadi ada yang 0. Kalau kosong mungkin belum tahu aja, belum diketahui angkanya.
Tapi kalau 0 berarti sudah terkonfirmasi dia nggak ada yang misalkan nggak ada yang sembuh ya. Ini recovernya belum ada yang sembuh gitu di hari itu. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan kita pengen lebih spesifik lagi, misalkan saya mau cari yang di Indonesia aja deh, gitu ya, where continue sama dengan misalkan Indonesia ya, Indonesia. Nah, ini bisa kita lihat sini. Nah, yang penting adalah ketika misalkan kita memfilter data, kita harus pastikan dia itu sama persis ya, sama persis dengan yang ada di datanya, gitu ya, yang tercantum di datanya. Kalau misalkan dia yang tercantum di datanya adalah pertama huruf besar, huruf kecil, gitu ya, title case, gitu ya, maka kita harus ikutin itu. Tapi kalau misalkan di sini di tabelnya itu dia huruf besar semua, ya udah berarti kita uppercase semua. Kalau huruf kecil semua, ya huruf kecil semua. Kalau campuran ya ikutin aja campuran gitu ya. Jadi emang harus kita ikut banget sih sama yang ada di tabelnya gitu, filternya. Jadi tidak bisa sesuai keinginan kita gitu ya. Nah, ininya seperti itu. Nah, gitu ya. Tapi ada cara buat kita untuk bisa, misalkan kita pengen seragam aja sih, misalkan saya mau menulis country name itu huruf kecil semua, nah itu juga bisa tuh. Nanti dimanipulasi menggunakan sebuah fungsi di SQL. Nah, itu kita pelajari juga nanti di full stack data analytic ya. Kalau misalkan teman-teman tertarik join, kita belajar seperti itu ya, kayak gitu. Yang beberapa hal yang menarik itu. Seperti itu. Nah, itu dia. Mengenai sedikit hands-on sederhananya. Nah, kita kembali lagi ke slide dulu. Nah, gitu. Nah, di sini di sini adalah query sintaksnya yang tadi kita coba ya. Query sintaksnya bisa kita tulis di workspace tadi. Kemudian kalau misalkan di sebelah kanannya itu dia nanti kita lihat itu ada statusnya. Status sintaksnya, apakah dia itu error apa enggak. Kalau error dia akan ngasih tanda merah di sini ya, tanda seru merah gitu ya, bahwa ini error nih. Errornya di mana? Oh, misalkan kok ini select listnya masih kosong, nggak boleh kosong ya. Nah, ini kosong nih, nggak ada apa-apa. Nah, ini kita harus tambahkan sesuatu di sini supaya tidak kosong. Kayak misalkan bintang atau misalkan nama kolom. Gitu. Nah, dia akan menunjukkan yang ngasih atau errornya gitu, error di mana gitu ya. Nah, gitu. Apa misalkan kurang semikolon atau misalkan penulisannya ada yang salah dan lain sebagainya gitu ya. Itu akan dikasih tahu. Jadi ketika sebelum kita running kita udah dikasih tahu nih query-nya bakal bisa jalan atau enggak gitu kan. Berapa dia butuh berapa computing power-nya berapa gitu. Dia butuh berapa datasetnya akan diolah seberapa besar lah gitu ya, kayak gitu. Ini akan dikasih tahu. Nah, jadi sebenarnya sebagai pengguna BigQuery yang mungkin kalau misalkan teman-teman sudah berbayar, nah teman-teman nanti paling yang akan diminta selain teman-teman bisa menulis query dengan benar, itu adalah mengoptimalkan query-nya gitu ya. Jangan sampai query kita itu kalau misalkan bisa dibuat dari sisi data yang diproses itu bisa lebih kecil, nah itu lebih bagus gitu kan. Karena BigQuery itu pembayarannya itu yang akan dicas uangnya itu adalah berdasarkan data yang diproses ya. Kalau data yang diproses kecil, maka akan semakin kecil biaya yang akan kita keluarkan. Tapi kalau datanya semakin besar yang kita proses, maka dia akan semakin besar juga uang yang kita keluarkan. Jadi memang harus pintar-pintar kita di situ ya, cara meng-query kita ya, mengoptimalkan query supaya nanti query kita jauh lebih ringan gitu ya, nanti di query-nya gitu. Oke. Nah, seperti ini contohnya, ini juga nanti kelihatan misalkan di sini adalah query proses adalah 863,2. Tadi juga sebelumnya kita coba misalkan yang 11 giga ya. 11 giga berarti gede banget itu ya. Nah, itu kalau bisa emang diminimalkan sekecil ini gitu ya, data-data yang bakal kita running gitu ya. Gitu. Nah, kalau benar maka dia akan menunjukkan ini ya. Misalkan tadi sudah dijelaskan BigQuery itu akan dibayarnya berdasarkan bytes yang kita proses ya, bytes yang kita proses gitu.
Kalau apa di sini contohnya misal apa kalau yang gratis itu 10 GB pertama itu gratis ya gitu ya. First 10 GB each month is free. Nah, gitu. Makanya kita harus optimalkan. Jadi jangan terlalu besar ya data kita proses gitu. Nah, di sini misal apa berikutnya adalah nah, di sini contoh hasilnya tadi sudah kita query-kan ya. Ini kita coba lagi query yang lain gitu ya. Kemudian nanti kalau misalkan teman-teman pengen menyimpan hasilnya ya bisa klik di save results gitu ya. Save results ya dalam bentuk CSV ataupun yang lainnya. Misalkan kita contohkan di sini misalkan kita save hasilnya ya. Save hasilnya, save results, misalkan dalam bentuk apa? Google Sheets misalkan. Bisa Google Sheets atau ke CSV. CSV misalkan ke lokal kita ya, ke laptop kita masing-masing. Nah, udah ke download langsung di sini hasilnya. Misalkan kita buka, nanti dia ngebuka pakai aplikasi, misalkan pakai aplikasi Excel atau aplikasi apapun ya. Gitu. Nah, di sini saya akan dibuka. Nah, ini saya pakai aplikasi namanya Numbers gitu ya. Ini di sini gitu ya, sudah bentuk CSV gitu ya. Atau nanti teman-teman bisa mengimport sendiri ke Excel gitu ya. Mau dibuka ke Excel juga bisa ya. Misalkan kita buka Excel-nya, Excel ini misalkan ya, kita buka Excel, kemudian nanti kita import datanya dari CSV ke Excel, kemudian kita create di sini. Nah, datanya misalkan kita ambil dari data CSV itu berarti from text legacy pakai Power Query ya. Nah, misalkan di sini datanya ya, nanti get data, kemudian nanti tinggal kita next. Dia pemisahnya itu adalah koma ya, bukan tab. Jadi kita klik koma, kemudian kita next, kemudian kita finish. Oke, langsung aja dari mana titiknya. Nah, kita dapat nih datanya ya, yang tadi sudah kita query dari query tadi. Seperti ini, gitu ya. Nah, itulah CSV, gitu ya. Atau misalkan dalam bentuk Google Sheet ya. Google Sheet, sini, dan klik Google Sheet. Nah, kalau mau lihat, kita open aja. Nah, ini juga bisa kita lihat di sini ya, dapat results-nya kayak gini di Google Spreadsheet. Nah, gitu ya. Nanti bisa teman-teman share hasilnya juga bisa ke orang lain ya. Di luar circle ataupun di dalam circle perkantoran teman-teman gitu ya. Oke. Oke, itu ya. Nanti kalau misalkan datanya cukup besar bisa juga ke Google Drive ya, bisa disimpan ke Google Drive dulu. Karena kalau misalnya di lokal dia hanya bisa maksimal 10 MB aja, tapi kalau sampai 1 giga itu teman-teman bisa langsung ke simpan di Google Drive ya gitu ya. Oke. Gitu. Jadi bisa teman coba berbagai macam cara menyimpan datanya ya gitu. Oke. Sekarang kita coba mengquery yang berbeda coba kita cari data yang berbeda, misalkan kita lihat use case-nya ya. Use case sederhananya misalkan di sini adalah kita pengen lihat data Indonesia, misalkan yang kita butuhkan misalkan di sini adalah kumulatif confirm gitu ya. Hasil kumulatif ya untuk konfirmasi untuk kasus baru, kemudian populasi, kemudian subregion 1 name, subregion 2 sama aggregation level. Nah gitu ya. Coba kita tambahkan di sini ya. Kita ganti. Kita tambahkan pertama adalah populasi ya. Population kumulatif. Nah, ini ada autocomplete-nya, jadi enak banget gitu ya. Menulis lengkap. Saya coba formatting dulu biar enak. Ya, formatting SQL tuh salah satu tujuannya adalah supaya bisa dibaca ya. Tidak hanya untuk kita sendiri tapi dibaca oleh orang lain yang membutuhkan gitu ya. Misalkan kolega kerja kita gitu kan. Ini memang perlu gitu. Kemudian sub region 1 sama 2. Region 2. Oh, ini saya hilangkan dulu deh sementara. Ini sama tadi aggregation level. Nah, gitu. Sampai kali dulu. 1 giga dia.
Oke. Nah, ini ya. Country name, populasinya adalah 273 juta, kemudian kumulatifnya berapa, jumlah kumulatifnya, ya gitu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi slideshow-nya. Nanti dia akan muncul seperti ini ya, sama itu kita lihat ya, begini hasilnya untuk Indonesia aja. Nah, kemudian kita coba lihat paling baru ya, kasus paling baru COVID di Indonesia gitu ya. Nah, gimana caranya? Pakai order by ya. Order by apa? Date ya, tanggal, waktunya. Nanti kita order by date, terusnya descending. Gitu. Sekarang di sini kita lihat, tambahkan lagi order by date. Nah, itu kita ambil descending, gitu ya. Tinggal kita running. Oke, diurutkan. Sekarang yang terbaru adalah tanggal 17 ya. 17 bulan September ya, 17 September. Ini kosong ya. Belum ada yang baru. Gitu. Oke. Nah, seperti itu. Nah, jadi hasilnya seperti ini, tanggal 17 bulan 9 ya, 2022. Oke. Nah, di query juga itu bisa ya kita bisa meng-query data dari Google Sheet ya, di BigQuery itu bisa. BigQuery juga bisa meng-query data-data yang bergigabyte ya dalam waktu sedetik atau kurang gitu ya. Nah, gitu. Nah, kita juga di sini juga bisa mengkoneksikan ya, mengkoneksikan data-data lain kayak misalkan dari Google Analytics, dari Facebook dan sebagainya ya, dari third party, ya, sebutan dari third party. Gitu. Oke. Nah, secara umum jadi di sini kita SQL itu kita udah pelajari mengenai database, terus SQL for data analysis gitu ya. Terus juga kita bisa nanti nulis ya, menggunakan dan menulis query gitu ya. Dari yang simple sampai yang advance ya gitu. Misalnya agregasi, join dan sebagainya. Kemudian mengorganisasi data dan mentransform datanya. Kemudian punya SQL kita juga bisa menghapus membersihkan data yang besar atau dan juga menulis query SQL ya gitu ya, gitu. Nah, seperti itu. Dan membangun logical thinking ya untuk mengetahui data yang digunakan dan flow-nya seperti apa, dan juga menulis mengenerate dataset yang nanti bakal siap untuk kita visualkan ya, untuk kita analisis, untuk kita eksplorasi lebih lanjut. Nah, gitu. Nanti kalau teman-teman tertarik bisa teman-teman ikut di full program ya dengan mendaftar di rebrand.ly/mc/-da gitu ya, untuk tahu lebih lanjut. Nah, gitu ya, seperti itu. Oke. Ya, sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Oke, terima kasih banyak Kak Mirza. Udah jelasin ya tadi step by step-nya nih. So, teman-teman udah berkenalan langsung dan udah hands-on langsung sama tools yang bernama SQL ini. Nah, sebelum kita masuk ke Q&A, Kak, aku mau jelasin dulu sedikit tentang review updates. Jadi Kak Mirza jangan kemana-mana, nanti kita ketemu lagi ya Kak untuk bacain pertanyaan. Oke. Thank you Kak. Nah, gimana nih teman-teman? Tadi setelah mendengarkan penjelasan dari Kak Mirza dan juga udah latihan langsung ya mempraktikkan salah satu tools di bidang data analytics yaitu SQL. Mudah-mudahan teman-teman nih jadi makin kebayang nanti kira-kira kayak gimana pengoperasian toolsnya dan juga mungkin implementasinya ya di dunia pekerjaan. Nah, ngomong-ngomong soal dunia pekerjaan, buat kalian yang kepingin juga berkarir di bidang data analytics, pastinya yang pertama kali disiapkan adalah skill set-nya ya. Pastinya teman-teman juga kepingin punya skill yang mumpuni supaya nanti bisa jadi talent yang siap bersaing di
dunia pekerjaan, bisa bersaing dengan kandidat-kandidat lainnya, nah kalian bisa banget nih bergabung di Full Stack Data Analytics Program, karena nantinya di sini kalian bisa pilih ya mau ikut program yang 3 bulan ataupun yang 6 bulan, disesuaikan aja dengan kebutuhan dan karir goal kalian masing-masing. Serta nanti teman-teman jangan khawatir bakalan didampingin dari awal ya untuk bisa belajar memulai karir kalian gitu, dari mulai belajar materi-materinya, meng-upskill diri secara intensif, terus kalian juga akan didampingin journey perjalanan karir kalian pada saat nanti kalian bergabung ke Full Stack Program. Kalau teman-teman penasaran kira-kira alumninya Revoyu ini udah kerja di mana aja? Nah, teman-teman bisa lihat di sini beberapa perusahaan yang sudah berhasil meng-hire para alumni ataupun students, dan teman-teman juga bisa ngecek nanti di sosial media Revoyu ya, kalau kepingin kepoin lebih lanjut nih kira-kira ada perusahaan apa lagi sih yang lain-lainnya yang nggak ada di slide ini gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat di sosial media Revoyu. Nah, jadi para alumni sudah terbukti nih teman-teman berhasil bekerja di perusahaan-perusahaan ini pastinya di bidang data analytics ya, yang ternyata nih kalau bidang data analytics nggak cuma dibutuhkan di perusahaan-perusahaan teknologi ataupun startup company aja, tapi teman-teman juga bisa masuk ke perusahaan-perusahaan konvensional ataupun corporate company, seperti misalnya di media telekomunikasi. Atau ada juga alumni Revoyu yang sekarang bekerja jadi data analis di Siloam Hospital. Wah, masuk juga ya ke industri kesehatan. Terus misalnya kalian kepingin bekerja di banking, agency, sampai dengan F&B, tenang aja, pastinya peluang yang akan terbuka nanti luas banget dan industri pekerjaan yang bisa kalian tuju ini akan sangat beragam. So, kalau misalnya teman-teman nanti masuk ke full stack, bisa sampaikan aja nih ke karir mentor kalian, kira-kira company goals kalian ini kepingin bekerja di perusahaan ataupun industri yang seperti apa, supaya nanti bisa dibantu dipetakan strategi pencarian kerjanya. Nah, kalau misalnya kalian juga kepingin mengikuti jejak para alumninya Revoyu, silahkan nanti bisa daftar dari sekarang ya ke Full Stack Data Analytics Program. Siapa tahu nanti teman-teman juga bisa nambahin nih logo-logo perusahaan yang ada di slide ini. Gimana nih teman-teman? Udah mulai tertarik untuk bergabung ke Full Stack Data Analytics Program? Sekarang mungkin aku jelasin dulu ya detail fasilitas dan juga apa sih keunggulan Revoyu dibandingkan online courses lainnya. Yang pertama, teman-teman bisa ikutan durasi belajar sampai dengan 6 bulan dengan berbagai macam opsi pembayaran yang fleksibel di Full Stack Data Analytics Program di Revoyu. Nah, lalu akan ada lebih dari 80 sesi kelas secara live, 2 arah dan interaktif supaya teman-teman bisa dapetin two-way communication ya sama instructor kalian. Dan nanti kalian akan ketemu nih sama para expert industry leaders yang akan menjadi instructor di kelas kalian. Selain itu, kalian juga bisa dapetin intensive session bersama dengan tim lead. Nah, bedanya apa sih tim lead kalau di mini course dan juga di full stack program? Kalau di mini course nih teman-teman, satu orang tim lead yang bertugas itu bisa menjawab pertanyaan dari semua teman-teman yang hadir di malam hari ini ya. Jadi banyak banget peserta dengan satu orang tim lead aja nih yang bertugas. Nah, tapi bedanya kalau di full stack, nanti satu orang tim lead ini tugasnya hanya menemani setiap study group yang berisi 10 murid aja. Jadi setiap 10 orang kalian bisa dapat satu tim lead masing-masing supaya bisa semakin mempermudah proses belajar kalian. Kalau misalnya teman-teman kepingin request sesi intensif sama tim lead masing-masing untuk dijelaskan ulang gitu ya materi-materi yang belum dipahami atau mengenai tugas atau mungkin ada sesi yang terlewat, nah kalian bisa manfaatkan sesi intensif bersama dengan tim lead kalian nantinya. Nah, setelah itu juga kalian akan dapetin tugas-tugas yang pastinya bisa semakin melatih skill kalian. Ada 3 level ya tugasnya. Yang pertama ada level foundation, lalu yang kedua ada level intermediate, dan yang ketiga ada level advance. Nah, di mana biasanya tugas-tugas advance yang ada di Revoyu Full Stack ini bakalan 11-12 dengan technical case study yang ada di perusahaan-perusahaan loh, teman-teman. Jadi nanti harapannya kalau teman-teman bergabung ke Full Stack dan mengerjakan tugas-tugas advance-nya, maka kalian bisa semakin terbiasa kalau nanti ngedapetin technical interview dari perusahaan-perusahaan impian kalian. Nggak cuma dapetin kelas hard skill, kalian juga bisa dapetin kelas bersama dengan mental health counselor. Dan yang paling seru nanti ada career support. Di sini nanti teman-teman akan ketemu sama karir mentor, terus juga ada projects untuk bisa dijadikan pengalaman dan portofolio kalian. Dan jangan khawatir, nanti selama pengerjaan project ini, kalian akan disupervisi sama mentor yang berpengalaman ya, supaya hasil projectnya bisa semakin maksimal dan bisa semakin cantik lagi nih kalau mau dijadikan portfolio untuk bisa nge-showcase skill set kalian
yang udah kalian kuasai gitu ya selama nanti belajar di full stack program. Nah, lalu ada community job board dan ada post graduation program untuk para alumni yang sudah selesai dari programnya. Jadi meskipun nanti kalian sudah lulus, kalian nggak akan dilepas gitu aja teman-teman. Kalian tetap bisa ikutan nih kegiatan-kegiatan eksklusif ataupun kelas-kelas eksklusif untuk para alumni untuk bisa tetap ikutan belajar. Mungkin ada tren-tren baru atau mungkin ada tools yang belum pernah kalian pelajari sebelumnya. Don't worry, jangan khawatir, kalian tetap bisa pelajarin di kelas-kelas eksklusif dan pastinya supaya membantu kalian yang sudah lulus pun gitu ya untuk tetap bisa nantinya bersaing dengan kandidat lain di luar sana. Dan setelah itu juga kalian bisa bergabung nih dengan komunitas belajar online dan live terbesar dengan sudah ada lebih dari 6.000 alumni dan juga industry leaders. Jadi kalian bisa diskusi bareng sama mereka serta bisa networking juga ya bareng sama para expert industry leaders. Semua ini bisa kalian dapatkan dengan tuition fee sebesar 18 juta rupiah, teman-teman, karena sekarang lagi ada periode early bird dengan potongan sebesar 2 juta rupiah yang bisa kalian dapatkan. Dan untuk kuota early bird ini memang terbatas ya, teman-teman, dan sekarang tersisa sedikit lagi. Jadi buat kalian yang juga kepingin nih bergabung di full stack dengan fasilitas ini dan mendapatkan harga early birdnya mumpung masih ada ya, silahkan bisa cepet-cepetan daftar dari sekarang. Nah, sedangkan kalau di online courses lainnya, tuition fee yang dibayarkan bisa sampai dengan 24 juta rupiah loh teman-teman, dan fasilitasnya juga belum selengkap yang ada di Revoyu ya. Nah, karena di Revoyu Full Stack ini ada 2 pilihan program yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan juga karir goal kalian masing-masing. Dan kabar baiknya untuk kedua pilihan program ini lagi sama-sama ada periode early bird, ada potongan 2 juta rupiah yang bisa kalian dapatkan. Tapi untuk kuota early bird ini memang sangat terbatas ya teman-teman, sekarang tersisa 13% lagi. Jadi buru-buruan yang kepingin mendapatkan harga early bird-nya mumpung masih ada, karena bakalan sayang banget loh kalau teman-teman daftar setelah kuota early bird-nya habis, nanti kalian nggak bisa mendapatkan potongan 2 juta ini lagi loh. Nah, mungkin aku jelasin dulu ya perbedaan dua pilihan programnya. Kalau misalnya kalian bergabung ke full stack ini ada apa aja. Yang pertama, ada program 3 bulan. Ini khusus buat teman-teman yang kepingin skill boosting aja gitu. Jadi mungkin kalian ada yang sudah bekerja dan cuman kepingin meng-upskill diri dengan materi-materi di bidang data analytics, maka kalian bisa pilih program yang 3 bulan ini. Dan untuk program 3 bulan, tuition fee harga normalnya sebesar 17 juta rupiah, tapi karena sekarang lagi ada early bird, maka teman-teman bisa dapetin program 3 bulan ini seharga 15 juta rupiah, teman-teman. Lalu ada program yang kedua, program 6 bulan, ini untuk teman-teman yang kepingin dapetin lebih lengkap lagi fasilitas-fasilitas, karena nanti selain akan dapetin skill boosting dan juga belajar intensif di bidang data analytics, kalian akan dapet yang namanya career support dan juga projects untuk portofolio. Jadi mungkin untuk program 6 bulan ini bakalan cocok sama teman-teman yang statusnya job seeker ataupun career switcher, karena nanti akan ada pendampingan karirnya juga. Dan untuk program 6 bulan harga normalnya itu 20 juta rupiah teman-teman, tapi karena sekarang lagi sama-sama ada early bird, maka teman-teman bisa dapetin program 6 bulan ini seharga 18 juta rupiah. Jadi silahkan yang pengen cepet-cepetan juga mendapatkan potongan 2 jutanya mumpung masih ada ya, bisa daftar melalui link pendaftaran yang ada di pin live chat YouTube. Dan nanti tenang aja, setelah mendaftar kalian gak akan langsung disuruh membayar program-programnya karena nanti kalian bisa ikutin dulu konsultasi serta tes kecocokannya secara gratis. Gitu. Nanti kalau teman-teman sudah dinyatakan lolos nih dari tes kecocokannya dan sudah dinyatakan bisa lanjut untuk ikutan programnya, baru setelah itu teman-teman bisa diskusi lebih lanjut terkait opsi pembayaran apa yang mau kalian gunakan jika nanti bergabung ke full stack program. Nah, ada apa aja sih opsi pembayarannya? Yang pertama ada upfront ataupun lunas 100% di awal. Yang kedua ada split payment, ini adalah cicilan sampai dengan 3 kali ya teman-teman, dan ini tanpa bunga serta tanpa biaya administrasi juga. Jadi mungkin ini the cheapest option yang bisa teman-teman pilih. Yang ketiga ada cicilan dengan tenor yang lebih panjang. Kalau misalnya teman-teman ingin cicilan 6 bulan atau mungkin cicilan 12 bulan sampai dengan 18 bulan. Dan yang terakhir nih, yang paling favorit ada study now pay later. Sesuai dengan namanya, kalian bisa study dulu dan nanti untuk pay cicilan tuition fee bisa kalian bayarkan setelah lulus aja. Jadi nanti pembayaran cicilan tuition fee itu kalian bayarkan itu start mulai dari bulan ke-7 setelah lulus dan cicilannya di angka 1 jutaan per bulan. Buat teman-teman yang masih ragu-ragu, kira-kira worth it nggak sih? Aku mungkin coba rangkum dulu ya. Kalau kalian gabung ke Full Stack Data Analytics Program, kalian bisa dapetin apa aja? Nah, jadi yang pertama, kalian bisa dapetin lebih dari 340 jam kelas secara live
dua arah dan interaktif juga bersama dengan para instructor yang merupakan praktisi handal di bidang data analytics. Nah, jadi kalau di tempat lain biasanya nggak akan sampai sebanyak ini ya teman-teman kelas-kelasnya, karena mostly mereka bakalan ada recording session, kelas-kelas rekaman, atau mungkin kelas yang belajar sendiri. Tapi kalau di RevoU, semua sesi kelasnya ini bakalan live, supaya teman-teman bisa dapat two-way communication bareng sama instructor. Kalau ada yang kurang paham, bisa langsung raise hand nanya di kelas, dan pastinya teman-teman akan didampingin sama tim lead nih, untuk bisa membantu proses belajar kalian di kelas nantinya. Nah, selain itu juga kalian bisa membangun portfolio dengan cara mengerjakan project-project di bidang data analytics, dan nanti tenang aja ya teman-teman, selama pengerjaan project kalian akan disupervisi sama mentor yang berpengalaman, supaya hasil pekerjaan projectnya juga bisa makin maksimal, dan teman-teman bisa menjadikan hasil project tersebut sebagai pengalaman dan bisa dijadikan portfolio juga untuk bisa menunjang proses pencarian kerja nantinya. Jadi bisa kalian jadikan aset ya, karena nantinya kalian bisa nge-showcase nih kira-kira tools apa aja yang udah bisa kalian kuasai, dan kira-kira skill apa aja yang udah bisa kalian pelajari gitu ya setelah kalian mengikuti full stack data analytics program. Nah, nggak lupa setelah itu teman-teman akan dapat career support. Jadi nanti teman-teman akan didampingin nih benar-benar dari awal banget ya proses perjalanan pencarian karir kalian, karena nanti benar-benar akan dibantuin dari awal pembuatan CV, terus juga cara membuat LinkedIn profile gitu ya supaya bisa menarik perhatian recruiter, lalu ada cara nge-build portfolio, dan teman-teman juga bakalan dapat nih latihan-latihan mock-up interview, serta ada tips negosiasi gaji setelah nanti teman-teman dapetin offer pekerjaan dari perusahaan impian kalian ya. Biasanya teman-teman ada kepingin mungkin menego gaji atau mungkin menego benefit yang diberikan dari perusahaan. Nah, semua ini bisa kalian dapatkan langsung dari karir mentor yang akan mendampingi kalian di karir support, dan teman-teman nanti akan dibantu dipetakan strategi pencarian kerja yang sesuai juga ya dengan kondisi dan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, yang terakhir nih, yang nggak bisa didapetin di tempat lain, kalian akan tergabung di komunitas belajar online dan live terbesar dengan lebih dari 6.000 alumni serta industry leaders. Jadi kalian bisa diskusi bareng sama mereka, bisa networking juga, dan pastinya kalian bisa dapetin akses untuk mengikuti eksklusif program yang ada di RevoU Community. Semua ini bisa kalian dapatkan dengan tuition fee sebesar 18 juta rupiah, karena sekarang lagi ada periode early bird, lagi ada potongan 2 jutanya ya teman-teman. Dan untuk periode early bird ini sekarang tersisa 13% lagi kuotanya. Jadi silahkan yang kepingin cepet-cepetan mendapatkan harga early bird potongan 2 jutanya bisa daftar dari sekarang. Nah, kalau teman-teman kepo, RevoU punya highest completion rate ya. Jadi teman-teman juga bisa ngecek dulu nih review dari para alumninya. Mungkin kepengen tahu apakah benar-benar bisa dibantu untuk upskill diri, atau mungkin bisa dibantu pendampingan karirnya. Nah, silahkan bisa lihat-lihat dulu review dari para alumni ini. Mungkin kalian bisa baca dari Course Report, dari Switch Up, dari Google, atau teman-teman juga bisa mampir ke website RevoU untuk ngebacain jurnal dan cerita-cerita dari alumni lainnya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke Q&A session, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan dikumpulkan dari selama sesi, dan mungkin kita boleh panggilkan lagi Kak Mirza untuk bergabung nih untuk membacakan dan menjawab pertanyaan yang sudah ada. Nah, kita panggilkan dulu ya Kak Mirzanya untuk bergabung lagi. Welcome back Kak Mirza. Halo Kita semua. bacain. Bener banget, Kak. Udah nggak sabar nih, Kak, teman-teman dari tadi. Wah, udah banyak pertanyaan. Wah, Aku mantap sampai nih. ikutan Siap. semangat ya ngelihatnya. Siap, siap. Nah, pertanyaan pertama di malam hari ini dari Aditya Nicholas PI. Kak, dalam sintaks atau komen SQL itu case sensitif nggak? Harus selalu uppercase kah? Oke. Jadi dari Mas Aditya Nicholas PI, jadi sintaks SQL sendiri itu dia nggak harus ini ya, tidak harus uppercase atau lowercase ya. Jadi bisa salah satunya gitu ya. Atau dicampur bahkan bisa ya. Kita coba aja ya gitu. Kalau pengen tahu kita coba aja sekarang untuk lihat. Nah, misalkan ini ya, misalkan di sini kan, nah kalau kita lihat kan sintaksnya itu kan ini ya. Kalau sini saya contohkannya pakainya uppercase aja gitu kan, pakai uppercase. Nah, ini kita bisa ganti nih, misalkan maunya kecil aja nih, sini kecil misalnya. Select gitu ya, select kayak gini. Ini bisa juga tuh tanda centang centang hijau, ya berarti dia bisa kita running nih bener secara sintaks gitu ya. Atau mau campuran ya, campuran juga bisa. Misalkan di sini S-nya gede, yang lain kecil gitu ya. Nah, dia juga bisa tuh kayak gitu ya. Jadi jangan khawatir teman-teman gitu ya.
Mau kecil, mau besar boleh gitu ya. Kecil semua boleh, besar semua boleh. Misalkan kayak gini juga seperti ini juga boleh, masih dianggap sebagai masih dihitung sebagai sintaks SQL gitu ya. Nah, hanya saja mungkin yang perbedaannya kenapa saya suka yang kenapa saya pilih yang pakai uppercase saja karena untuk membedakan antara sintaks query sama yang bukan, misalkan membedakan antara dengan yang nama kolom, yang nama atribut yang kita panggil, atau misalkan dengan yang lainnya gitu ya, untuk membedakan aja sih, dan lebih enak dibaca. Buat saya sih lebih mudah dibaca ya kalau misalkan seperti ini gitu ya, pakai uppercase untuk sintaksnya, kalau yang lain boleh pakai lowercase dan lain sebagainya, kayak gitu sih. Oke, semoga terjawab ya Ya, pertanyaannya dari Aditya dan teman-teman lainnya juga mungkin yang punya kekepoan yang sama. Next Kak, dari Hamton. Apakah data analis wajib menguasai database atau memang berfokus pada teknis-teknis analisis data seperti MySQL dan data visualization? Atau memang job desk-nya progresif? Oke, jadi untuk Mas Anton, kalau data analis itu ada bagian-bagian yang kita perlu paham mengenai database. Jadi yang perlu dipahami misalkan kayak ini database-nya jenisnya apa sih? Apakah relasional atau bukan? Nah, gitu ya. Kalau relasional berarti kan kita bisa mengimplementasi SQL. Nah, tapi kalau yang nggak relasional kita nggak bisa tuh langsung bisa menerapkan SQL gitu kan. Tapi memang ada beberapa database yang sifatnya yang bukan tabular kayak NoSQL, kayak Cassandra itu dia bisa sintaksnya masih mirip sama masih mirip sama SQL, jadi bisa kita terapkan. Tapi kalau bukan kalau misalkan bukan Cassandra itu kayaknya udah nggak bisa ya kayak gitu pakai SQL lagi. Tapi kalau masih RDBMS kita masih bisa menggunakan SQL. Terus apalagi yang pengetahuannya mungkin kayak misalkan cara buat tabel tuh gimana, mungkin teman-teman ya perlu tahu lah gitu ya, perlu tahu cara buat tabel gimana, cara menghapus tabel gimana, cara menambahkan data di mana sebagainya. Itu aja mungkin yang perlu diketahui kalau dari sisi level database gitu ya, database engineering-nya. Terus tadi apalagi ya Mbak, satu lagi pertanyaannya Mbak ya? Yes, apakah job desk-nya progresif? Gitu Kak. Ya, kalau untuk teknik-teknik analisisnya emang sangat perlu ya. Teman-teman harus wajib menguasai teknik-teknik analisis data ya. Kayak misalkan baik itu di MySQL ataupun nanti itu implementasinya di SQL kan implementasinya, tapi secara dasarnya mungkin teman-teman harus bisa ya paham statistik lah ya, paham statistik, punya domain knowledge ya. Misalkan teman-teman bekerja di e-commerce ya, berarti teman-teman harus punya domain knowledge di e-commerce itu kayak apa gitu ya. Misalkan lebih spesifik lagi, misalkan departemennya apa nih, departemennya marketing ya, berarti teman-teman juga harus menguasai konsep-konsep marketing, terus ya cara berpikirnya marketing tuh kayak gimana sih, teknik-tekniknya dan sebagainya. Itu juga teman-teman harus punya namanya domain knowledge ya, supaya nanti analisis teman-teman jadi lebih tepat ya, lebih akurat gitu kan, gitu ya. Gitu. Kalau job desk-nya ya itu job desk-nya memang biasanya fokusnya pertama adalah teman-teman menguasai SQL gitu kan, menguasai SQL, atau misalkan ada bahasa pemrograman lain kayak misalkan Python. Nah, itu teman-teman juga nanti diharapkan bisalah untuk level-level untuk tahapan dasarnya gitu kan. Untuk dasar-dasar Python itu bisa gitu ya. Terus nanti yang paling penting juga adalah karena teman-teman adalah mau jadi data analis, maka ke power kemampuan teman-teman analisis itu juga menjadi perhitungan ya untuk company bisa mau meng-hire teman-teman gitu ya. Baik itu teman-teman misalkan lulusan dari ilmu statistik, atau misalkan kalau bukan berarti teman-teman harus provide portofolio gitu ya. Portofolio supaya teman-teman itu terlihat punya skill sebagai analis gitu ya. Gitu sebagai analis. Jadi memang penting juga punya portofolio di situ. Nah, kayak gitu sih. Jawaban semoga menjawab Mas Henter. Oke, semoga terjawab ya pertanyaannya. Wah, next Kak, masih ada beberapa lagi nih dari Samgai. Oke, untuk SQL, apakah bisa menarik data dari aplikasi live lain yang sedang real time berkaitan? Oke, apakah bisa menarik data yang lagi aplikasi live? Selama proses nambah datanya itu juga real time ya, dari misalkan dari aplikasi lain terusnya pindah ke RDBMS ya, terus juga real time. Nah, maka kita juga bisa tuh ngambil data secara real time juga.
menggunakan SQL. Tapi kalau misalkan ngambil datanya juga tidak real time ya, maka data yang kita query juga nggak real time. Mungkin baru kita data 1 jam yang lalu baru bisa kita akses sekarang gitu kan, kayak gitu. Jadi bisa dibilang seperti itu. Ini tergantung itu juga nanti dari engineer-nya apakah RDBMS-nya itu emang sudah real time atau belum nih datanya masuk ke situ. Nah, gitu sih. Oke, jadi kayak gitu jawabannya nih, Samgai. Mungkin siapa nih Samgai ya? Nama Enggak samaran sama ya. nih. Iya, iya. Oke, next dulu nih ke Rizky Yunan Muharam. Kak, mau tanya dong, kalau cuma nguasain spreadsheet sama SQL, cukup buat jadi junior data analis nggak ya? Kalau untuk saat ini ya, kalau dulu mungkin 5 tahun yang lalu itu masih cukup ya, spreadsheet aja. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa sekarang. Kalau sekarang SQL itu udah jadi kebutuhan wajib ya. SQL salah satunya, Python juga tambahannya itu ya, prerequisite tambahan gitu ya, yang nice ya kalau bagus, yang kalau misalkan kalian punya gitu ya. Nah, kalau 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu teman-teman bisa spreadsheet gitu ya, bikin pivot table, bikin visualisasi di spreadsheet-nya itu udah bagus. Tapi kalau sekarang nggak bisa lagi, harus karena eranya sudah data besar, SQL udah jadi wajib gitu ya, sudah jadi wajib teman-teman untuk bisa. Nah, kayak gitu sih. Oke, so teman-teman harus tetap ini ya, belajar-belajar juga nih tools yang lain selain spreadsheet dan juga SQL. Nah, next dari Yemima Claudia, limit function secara nggak langsung untuk sampling gitu ya, Kak? Oke, dari Mbak Yemima, jadi limit function ini bisa jadi bisa dijadikan hasil dari limit ya, limit query itu bisa dijadikan kayak semacam sampel untuk dilihat ya, gitu ya, untuk dilihat datanya. Misalkan kita ngambil sampelnya misalkan 50 data atau 1000 data, nah itu juga bisa dianggap sebagai sampel gitu ya. Tapi mungkin kalau sampel secara statistik mungkin teman-teman Mbak Yemima khususnya bisa coba nanti ikut kelas statistiknya Revo juga ada gitu ya, apa tuh sampel dan sebagainya untuk lebih memahami kayak gitu sih. Oke, thank you ya pertanyaannya, semoga terjawab ya Mima. Next ke Nurul Azmi Robbani, izin bertanya Kak, kalau dalam membuat SQL ini suka ada error kan yang bikin program nggak jalan. Nah, biasanya error yang sering terjadi itu apa aja Kak dan karena apa? Oke, terima kasih Mas Nurul atau Mbak Nurul Azmi Robbani. Jadi kalau error tuh biasanya sih yang sering terjadi adalah sintaks ya, error di sintaks ya, error tuh sering banget terjadi mungkin karena memang uh, kita itu kurang atensi ke detail ya, attention to detailnya kurang gitu. Jadi sering kali error di situ. Seringkali terjadi error di situ. Mungkin karena misalkan terlalu capek gitu ya, terlalu lelah melihat monitor, jadi mungkin terlalu capek gitu kan, sehingga kita sering salah ngetik ya, typo dan sebagainya. Jadi memang seperti itu. Biasanya di situ gitu ya. Atau mungkin dari template-nya mungkin teman-teman kurang paham. Nah, itu template dari query-nya itu teman-teman harus pahami ya, kapan harus seperti ini, kapan harus begini gitu ya. Jadi itu harus paham gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi biasanya emang dari sintaks error ya, error dari sintaksnya yang sering terjadi gitu sih. Oke, berarti mungkin harus teliti ya pada saat Teliti. nanti biar nggak error, benar Hmm. banget. Nah, kita next dulu Kak, ke pertanyaan dari Nanda Fiandika. Kak, kalau full outer join, apakah akan ada data yang double atau terduplikat? Contoh penggunaannya apa Kak? Oke. Full outer join pasti ada data yang double ya, ada data yang double atau terduplikat yang bakal muncul karena kan kita ngegabungin 2 atau lebih table kan menggunakan full outer join gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalkan di tabel pertama, misalkan kolom yang kolom yang punya relasi sama kolom yang lain itu di kolom pertama dia tuh unik ya, tidak ada duplikatnya. Tapi kalau di kolom sebelahnya, kolom satunya lagi dia ada double munculnya, maka pasti akan double nanti ketika digabung ya, di join ya menggunakan full outer join. Jadi pasti double. Penggunaannya biasanya apa? Biasanya untuk ini ya, untuk mengkomparasi tabel gitu ya. Tabelnya apakah sudah benar atau belum nih datanya yang sudah masuk ke sini gitu ya. Jadi emang perlu dikomparasi menggunakan full outer join. Nah, itu biasanya situ sih studi kasusnya ya kayak gitu. Misalnya begitu sih Mbak. Oke.
Berarti biasanya digunakan untuk komparasi nih Nanda, semoga terjawab ya kekepoannya. Ini udah mulai teknikal-teknikal ya Ya, pertanyaannya, keren banget teman-teman. Next dari Enzai, bedanya left join sama right join apa ya Kak? Kan kalau join jadi sama. Oke, iya. silakan. Oke, dari Enzai ya, dari Enzai. Karena tadi di mini course kita ngajarin ya, jadi kita belum masuk ke materi join, karena materi join nanti diajarkannya di materi lanjut. Tapi mungkin sekilas saja, kalau left sama right join itu lebih ke orientasinya. Orientasi ketika kita misalnya menggabungkan data. Jadi misalkan kita punya dua tabel nih, tabel 1, tabel 2, tabel 3. Misalkan kita mau gabung tabel 1 sama tabel 2. Nah, kalau left, maka yang dipanggil, misalnya tabel yang dipanggil menggunakan from, nah itu adalah tabel kiri, gitu kan. Yang dipanggil menggunakan join, itu adalah tabel kanan. Nah, gitu ya. Nah, kalau left join, maka tabel dari tabel yang dipanggil sama tabel yang dipanggil sama from itu akan menjadi landasannya, gitu ya. Landasan utamanya. Jadi yang left ini, maka tabel kiri ini akan dipanggil semuanya, semua data akan ditampilkan yang dia dari kiri. Tapi yang dipanggil sama sebelah kanan, yang dari kanan pakai join itu dia hanya diambil sebagian, dipanggil sebagian aja, yang sesuai sama yang match sama kolom relasinya, data di kolom relasinya. Kalau ada yang nggak match, itu dia tidak akan di skip ya, tidak akan ditampilkan begitu. Nanti akan dimunculkan di hasil query-nya itu adalah nilai kosongnya, gitu ya, nilai kosong-kosongnya, gitu kan. Gitu. Misalkan relasinya adalah kolom 1, gitu. Kemudian di kolom 2-nya, di kolom 2 di tabel kanan, itu nanti akan akan ada nilai nulnya, nilai kosongnya, gitu ya, karena dia tidak ada yang nggak match, gitu ya, kolomnya di situ, seperti itu. Nah, gitu. Demikian juga dengan right join, sama aja, orang sifatnya sama aja, tinggal dibalik aja, gitu kan. Berarti yang tabel kanannya adalah tabel yang dipanggil oleh klausa join, gitu ya. Kalau right join, maka nanti tabel kiri itu diambil sebagian, tabel kanannya yang dipanggil sama join itu akan ditampilkan semuanya, begitu sih. Kurang lebih gitu. Oke, jadi tergantung mau pilih tabel yang mana nih, left atau right-nya yang mau ditampilkan semua dan mana yang diambil sebagian. Semoga bisa terjawab ya Enzai pertanyaannya. Dan ini last question Kak, buat malam hari ini Oke. dari Salty. Python dan SQL codingnya hampir sama nggak ya? Wah ini banyak ditanyain juga nih Kak. Oke. Silahkan. Oke. Beda banget antara Python sama SQL. Kalau SQL tuh udah terstruktur ya, misalkan tadi cukup ikutin template-nya aja, select from, where dan sebagainya, ikutin aja. Gitu. Kalau Python enggak. Kalau Python itu tidak strukturnya itu bisa berubah-ubah ya. Kita bisa atur sendiri strukturnya, jadi sama sekali berbeda gitu ya antara Python sama SQL. Tapi Python itu juga termasuk bahasa pemrograman yang mudah dipelajari ya, karena high level. Artinya high level itu manusia itu bisa paham dengan mudah ketika misalkan melihat ininya gitu ya, sintaksnya atau bahasa itu sendiri gitu. Jadi mudah banget dibandingkan sama bahasa yang lain, kayak misalkan bahasa yang low level, yang level rendah, kayak misalkan C++ atau C, itu kan bahasanya kayak sulit sekali dipahami, tapi komputer mesin itu gampang banget memahami bahasa ini dibandingkan misalkan pakai Python, kayak gitu. Jadi biasanya sih kalau Python itu prosesnya lebih lambat daripada pakai bahasa C atau bahasa C++ ya, karena kalau C++ itu cepat banget dia proses hasilnya, tapi kalau Python ya agak lama gitu ya, jadi bedanya di situ sih. Oke, kalau gitu terima kasih banyak teman-teman yang sudah bertanya dan terima kasih Kak Mirza udah menjawab-jawab nih kegalauannya teman-teman terkait Iya, SQL ini. iya. Karena sesi bareng sama Kak Mirza sudah selesai. Nah, aku kepengen minta tips-tips dari Kak Mirza dong buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali kenalan nih sama SQL. Ada tips belajar apa nih dari Kak Mirza? Oke, tips belajarnya adalah learn by doing. Jadi langsung aja kita hands on aja langsung. Ketika misalkan teman-teman udah dapat teorinya secara singkat, langsung aja hands on, karena memang dari sisi sintaks cukup banyak pilihannya. Jadi teman-teman kalau jangan dihafalin ya. Saya saja itu masih harus searching ya, kalau misalkan lupa searching lagi di Google gitu ya, apa yang saya lupa gitu, saya searching nanti atau lihat dokumentasinya gitu. Jadi jangan teman-teman hafal,
langsung aja by doing aja. Nanti kalau misalkan teman-teman sudah melakukan itu secara sering gitu ya, secara berkala, sering dan sering sekali, itu pasti akan hafal sendiri. Kayak gitu. Yang penting learn by doing aja gitu. Oke, jadi selalu latihan teman-teman, semangat ya yang baru pertama kali belajar SQL ataupun yang sudah pernah kenalan sebelumnya, mudah-mudahan jadi semakin mantap lagi nih pengetahuannya terkait SQL. Nah, karena sudah selesai Kak sesinya, terima kasih banyak nih buat hari ini. Besok kita ketemu lagi teman-teman di sesi simulation part kedua, so jangan kemana-mana juga ya, kita ketemu lagi sama Kak Mirza besok. Dan untuk teman-teman jangan lupa semua say thank you ke Kak Mirza, say bye-bye ya. Dan terima kasih banyak Kak Mirza, semoga Ya, sehat-sehat terus. Selamat ya. malam. See you Malam tomorrow semua. Kak. Thank you semua. Bye. Dadah. Bye. Dah. Gimana teman-teman setelah dengerin sesi tanya jawab bareng sama Kak Mirza terkait materi hari ini? Mudah-mudahan bisa semakin menambah insight lagi ya terkait SQL buat kalian semua yang hadir di malam hari ini. Nah, sekarang kita masuk dulu ke agenda selanjutnya, penjelasan tentang tugas seperti biasa. Aku mau ingetin terutama buat yang belum mengerjakan, ayo siapa nih yang belum mengerjakan tugas-tugasnya? Jadi harap disimak supaya nanti nggak ketinggalan informasinya. Jadi selama mengikuti satu rangkaian acara mini course, jadi serangkaian acara mini course ini teman-teman tuh cuma punya 2 tugas aja ya. Jadi tugasnya tuh memang hanya 2. Yang pertama adalah certification test. Ini berupa soal pilihan ganda. Nanti ada 20 soal wajib certification test yang berkaitan dengan materi mini course, serta ada 16 soal tambahan yang berisi logical and numerical test. Nah, untuk 20 soal certification test ini, jangan lupa wajib dikerjakan dan wajib lulus. Kalau kalian mau dapat sertifikat, ini adalah salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikatnya ya teman-teman. Dan selain itu juga, wajib hadir setiap hari di setiap sesi-sesinya karena kehadiran kalian juga akan mempengaruhi syarat pembagian sertifikat nantinya. Deadline ada di hari Jumat ini jam 12 malam, jangan sampai kelewatan teman-teman. Dan sekarang kita masuk dulu ke tugas kedua ya. Ada case study, ini berbeda, tidak seperti certification test. Kalau case study ini hanya optional aja, jadi tidak wajib serta tidak mempengaruhi sertifikasi sama sekali. Jadi hanya untuk yang mau mengerjakan aja gitu. Tapi kalau teman-teman ngerjain case study, nanti kalian bakalan dapat kunci jawaban dari RevoU yang bisa kalian jadikan bahan belajar lagi ke depannya. Deadline case study ada di hari Sabtu ini jam 12 siang. Jangan sampai tertukar deadline-nya. Nanti seperti biasa setelah kelas akan di-share informasi mengenai tugas-tugas dan juga reminder tentang deadline-deadline-nya. Jadi buat yang belum mengerjakan dan belum mencicil, boleh banget silahkan dicicil nih teman-teman dari sekarang, mumpung masih ada waktu dan tidak terlalu mepet sama deadline-nya, karena bakalan banyak banget benefit yang bisa kalian dapetin kalau kalian ngerjain tugas-tugas di mini course. Yang pertama pastinya kalian bisa mengasah dan menguji kemampuan kalian di bidang data analytics. Yang kedua, nah kalian juga bisa dapetin sertifikat digital yang nantinya bisa kalian masukkan ke CV juga nih, atau mungkin di post di LinkedIn, dan bisa meningkatkan personal branding kalian. Yang ketiga, teman-teman juga bisa dapetin yang namanya jalur fast track untuk bisa bergabung ke full stack program. Seperti apa jalur fast track-nya? Kita bahas setelah ini ya, teman-teman. Nah, jadi jalur fast track ini apa? Kalau kalian mau gabung ke Full Stack Data Analytics Program, sebenarnya tuh kalian harus melalui serangkaian tes masuknya dulu ya, teman-teman. Tapi khusus kalian yang mengerjakan certification test dan juga logical test, serta bisa dapat nilai yang maksimal dari tugas-tugas tersebut, maka kalian akan dapat yang namanya jalur fast track ini, di mana nanti akan ada tahapan tes yang bisa kalian loncatin, yang bisa kalian skip aja gitu ya, supaya kalian bisa lebih cepat ngikutin serangkaian proses admission dan juga bisa memperbesar peluang kalian untuk keterima di full stack program. Kenapa sih harus ada tes masuknya dulu ya kalau mau gabung ke full stack program nih? Buat yang bertanya-tanya, ada alasannya teman-teman. Yang pertama, untuk bisa menguji kecocokan kalian dalam berkarir di bidang data analytics ya pastinya. Lalu yang kedua, supaya tim RevoU juga bisa bantu merencanakan strategi karir jangka panjang kalian ke depannya. Yang ketiga, untuk bisa menentukan besaran job guarantee juga, karena kalau di RevoU bakalan ada job guarantee sampai dengan 100%. Dan yang keempat, untuk bisa memberikan lingkungan belajar yang mendukung, karena nanti selama kelas di full stack, berarti kalian nih akan dikelilingin sama orang-orang yang benar-benar punya motivasi tinggi dalam belajar. Jadi kalian punya support system yang mendukung proses belajar kalian nantinya. So, kalau misalnya teman-teman kepingin dapetin jalur fast track ini, silahkan nanti certification test dan juga logical testnya dikerjakan secara maksimal ya, teman-teman.
Tapi seperti biasa, don't worry buat yang udah nggak sabar kepingin cepet-cepetan dapetin harga early bird mumpung masih ada, silahkan bisa daftar duluan ya dari sekarang. Dan nanti semisal teman-teman udah daftar, ternyata kalian mendapatkan jalur fast track ini, maka nanti teman-teman akan tetap bisa ngeloncatin tahapan tes ini supaya bisa tetap lebih cepat ngikutin proses admission dan memperbesar peluang untuk bergabung ke full stack program. Oke, teman-teman, untuk sesi malam hari ini aku cukupkan aja. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Seru banget antusiasmenya teman-teman di live chat ya. Mudah-mudahan materi-materinya bisa berkenan. Dan besok kita akan ketemu lagi di practical simulation part kedua dengan mempelajari salah satu tools lainnya di bidang data analytics. Pastinya bakalan seru banget, jadi jangan sampai ketinggalan. Dan karena kehadiran kalian juga sangat mempengaruhi pembagian sertifikat, jadi kita akan ketemu lagi besok. Jangan sampai skip. Dan untuk sesi malam hari ini, langsung aja aku tutup. Sekali lagi aku mau ucapin terima kasih banyak yang sudah hadir dan selamat malam semuanya. Sampai jumpa besok. Dadah.